Juga saya dimaki-maki sama dia. Nah itu Bang Juma. Iya, iya Bang, iya Tapi Bang. ya sudah, mungkin itulah yang ada pada dirinya yang sangat-sangat apa ya, eh, sulit kita memberikan nasihat jalan yang benar. Mungkin itu hanya itu aja yang perlu saya garis bawahi. Lain kali jangan lagi lah Bang, cuma yang Baik, baik rumit-rumit Bang, seperti baik. demi, kalau perlu biar saya yang berhadapan, bukan hanya Baik di Bang. komal di apa di di medsos. Bila perlu saya hadapin, saya nggak peduli, saya greder gitu. Baik Bang, makasih Jadi Bang. hanya saja kita di medsos ini tidak perlu saya harus katakan dengan segala macam cara yang menyimpang dari jalan yang diridhoi Allah yang kita lakukan sehari-hari. Tapi tidak harus teriak-teriak demikian itu. Kita sudah berupaya itu Bang Juma. Segala macam cara kita sudah lakukan karena api itu kan sudah ke pelosok tanah air seluruhnya. Di mana ada api, di mana ada Pradin, di mana ada Posmakumadin, di situ ada api. Itu. Masya Allah. Kamu kan ingat itu. Subhanallah. Masya Jadi Allah. kalau ada yang Oh, ganggu api itu oh, pasukan pasukanku akan turun. Tapi tidak teriak, tidak perlu harus ngomong ini segala Siap. macam. Termasuk yang LP yang ada di Polda itu tiap tiap minggu anggota kita di sana ada monitornya itu. Kenapa tidak? Tapi apakah harus saya teriak Bang Jumah? Kan enggak. Iya, iya Bang, iya Bang. Masya Allah. Iya. Nggak perlu hal-hal yang demikian itu sudah merupakan ya sudah terjadi. Tadi sudah jelas diterangkan Bang Juma di omalnya Ardiansah tentang keberadaan beliau dari A sampai Z itu sudah terurai sedemikian rupa dan itu fakta yang nggak bisa dipungkirin. Pada akhirnya ya kembali yang saya katakan tadi, larinya ke apa namanya koin-koin ini gitu. Jadi semuanya itu segala sesuatu adalah pilihan. Mungkin itulah pilihannya, eh, mengambil jalan pintasnya, mengambil jalan yang dia lakukan menurut dia paling benar. Buat apa kita harus eh, berkomunikasi, membangun komunikasi sedemikian rupa itu gitu. Kira-kira begitu dari saya Bang Jumah. Iya Silakan Bang. barangkali Abang, yang lain. Masya Allah. Sehat selalu Bang ya. Amin. Barakallah fiq. Amin. Ya. Iya bang, nggak usah ditangkapi lagi lah, tambah naik dia. Dia kan sudah redup. Aku Ya Uni ya, dia sudah redup loh, nggak pernah muncul aku lagi. Nggak usah izin dibahas boleh lagi nggak? tuh. Ya, Nggak pernah muncul lagi. Nggak usah dibahas lagi. nggak. Tapi aku jujur aku agak berbicara agak berbeda dengan Bang Yonatan Nandar sama Opung Rambe ya. Kali ini aku di sisi Bang Zuma nih. Aku bahkan mensupport yang Bang Zuma lakukan tadi. Selama ini mungkin kalau teman-teman tahu saya paling tidak suka Bang Zuma menghadapi receh-receh begitu ya. Saya paling nggak suka. Tapi kali ini kenapa? Kenapa saya support? Karena pertama, ini hampir ya kita kalau hitungan waktu mereka tuh hampir setiap hari loh menyebarkan fitnah-fitnah kecil. Ending fitnah terbesarnya adalah menggunakan Al-Quran. Bayangkan ya, orang ini menggunakan Al-Quran untuk bahan fitnahnya. Nah, saya khawatir kalau ini dibiarkan, kita tahu loh netizen Indonesia seperti apa. Sedangkan masalah yang sudah jelas-jelas itu betul-betul dusta aja masih ditanyakan loh sama saya. Dan pasti Bang Zuma juga mendapatkan pertanyaan begitu lah. Benar nggak ini Bang? Benar. Yakin saya itu. Jadi saya pribadi hari ini mensupport full Bang Zuma tadi. Karena walaupun tadi kita tidak dapat keadilan di Komal itu. Justru saya ingin kalian tahu semua. Bahwa wahai saudaraku muslim. Tidak semua mereka yang mengaku Islam. Komal-komal Islam. Itu akan mensupport APII. Seperti saya sebutkan namanya Umar Valen. Ya, kemudian seperti Syueb, kemudian seperti mereka memusuhi kita. Kenapa saya harus bicara saat ini? Saya tidak ngajak kalian untuk meninggalkan Komal mereka karena itu hak pilih ada pada diri kalian. Tapi saya harus sebutkan nama-nama orang ini supaya kalian tahu siapa yang membenci, siapa yang tidak membenci. Saya dan Bang Zuma tidak pernah membahas personal orang. Yang kami bahas adalah ajaran, kami berdebat menggunakan berdialektika kami. Tapi kalian lihat sendiri kan ada Komal kecil-kecil yang selama ini membahas Bang Zuma dan saya. Apa tujuannya? Ayolah, masa kalian nggak tahu? Siapa sih yang nggak ingin pansos dengan Bang Zuma?
Nah, cara kalian membesarkannya yaitu dengan cara masuk ke situ. Dengan masuk ke situ, ya sudah kalian sudah besarkan mereka. Masa kalian masih mempertimbangkan perkataan orang yang terang-terangan memfitnah saudara kalian? Yang jelas-jelas tadi sudah. Bayangkan loh, dengan sebegitunya Bang Zuma memaparkan bukti. Dia minta kartu, bahkan Bang Zuma itu, mohon maaf ya, saya pikir hanya orang tolol aja yang masih mendengarkan ucapan logika loh. Yaitu Oten. Iya, karena Oten memang ada kebencian sama Bang Zuma. Jelek atau baik, benar pun kata logika, buruk, dusta pun itu akan diterima sama Oten. Nah, jadi saya tadi support. Saya paling nggak suka loh Bang Zuma masuk ke komel-komel merendahkan diri itu, saya nggak suka. Jujur, mungkin Bang Zuma tahu itu, tapi hari ini saya support. Kenapa? Fitnah yang paling besar yang dia bawa adalah Al-Quran. Dia libatkan Al-Quran. Maka harus ada Bang Zuma. Bang Zuma merendahkan dirinya tadi di situ, bukan, saya nggak lihat Bang Zuma rendah, nggak. Justru Bang Zuma terlihat bersabar sekali. Ya, justru Bang Zuma membuktikan kesabaran beliau. Hari-hari logika membahas kami berdua, saya, Bang Zuma, saya. Ada nggak kami gubris secara personal? Nggak. Tapi karena melibatkan Al-Quran baru Bang Zuma. Maka saya support. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Ya, saya support full Bang Zuma tadi. Alhamdulillah, ini cara Allah aja. Biar apa? Biar kalian tahu semua bahwa di antara kami ada kaum munafik. Apa yang kami lakukan ini membuat orang benci. Yes. Siapa? Orang Kristen. Wajar mereka benci sama saya berdua. Kami diserang secara personal. Pasti. Tapi apa alasan orang-orang Islam yang menyerang kami? Bisa jadi mereka merasa pintar tapi nggak dapat tempat di sisi kalian. Mereka buka komal sepi yang nonton. Mereka minta donasi nggak ada donatur yang mau berbagi. Mereka bikin yayasan, nggak laku yayasannya. Capek-capek belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi nggak terkenal. Jadi wajar nggak mereka benci sama saya dan Bang Zuma? Wajar, kenapa? Si Ripa cuma ibu rumah tangga kok. Bukan ustazah, bukan ulama. Kenapa kalau live dia banyak yang nonton? Si Zuma itu siapa sih? Kenapa banyak yang nonton? Kenapa didengarkan? Kenapa banyak yang cinta? Jadi wajar nggak kira-kira seperti Syueb, si Valen, siapa lagi itu? Krocologika itu benci dengan kami? Ya wajar. Wajar. Maka saya dan Bang Zuma itu secara personal biarkan. Tapi ketika sudah melibatkan sesuatu yang besar yaitu agama, nggak bisa dibiarkan. Al-Quran loh yang dia bawa bro. Ya, Al-Quran loh yang dia bawa loh. Wajar Bang Zuma seperti tadi. Tapi kalau secara personal istri Bang Zuma dihina, ada nggak Bang Zuma ngamuk-ngamuk ke Komal itu? Nggak ada. Nggak ada Bang Zuma begitu. Tapi ini Al-Quran. Maka bisa kalian tangkap semua saudaraku. Bagi kami nggak peduli kami dihujat. Bang Zuma yang ngajarin saya loh. Dek, kalau kau yang dihina secara pribadi, Dek, nggak usah kau bahas. Nggak usah kau balas. Ini loh dia yang ngajarin saya. Abang saya yang ngajarin loh. Tapi kenapa tadi Bang Zuma ke situ? Ya wajar. Al-Quran yang dijadikan bahan fitnah. Jadi itu ya, saya support. Saya support Bang. Bahkan saya pelan-pelan kita harus, ya mungkin mereka minta ditanggapi ya Bang ya. Oke, kita tanggapi Bang. Kita tanggapi mereka. Pelan-pelan. Selama ini kita diam ya Bang. Oke, kita tanggapi sekarang. Maka saya punya kekuatan belakang saya yang akan satu persatu kita hadapi mereka. Saya akan hadapi satu persatu. Syueb yang mengancam saya tadi malam di Komal dia untuk memutuskan kuping saya. Oke. Saya kasih kuping saya sama kamu Syueb ya. Saya dengar ya, ini saya perdengarkan suara saudara saya Syueb yang saya tidak punya problem dengan dia, tapi saya nggak tahu kenapa dia sangat benci sama saya ya. Dengar ya, ini saya perdengarkan, bukan cuma logika loh. Saya akan satu persatu nih. Umar juga nih. Umar silakan, nanti saya akan hadapi Umar ini. Ada apa dia ini? Ini orang ada apa? Masalah apa kau? Ya, saya tunjukkan ya video Syueb, saya dengarkan nih. Dia mau memutuskan kuping saya. Ya. Coba dengerin. Nih, saya perdengarkan ya. Nih, ini mungkin kalian tahu ini siapa suara yang punya suara ini. Bentar. Belum ada suaranya Uni. Ya, bentar. Alhamdulillah. Oke, lanjut dulu. Saya akan putarkan videonya. Saya akan sebarkan ini. Saya lanjut turun dulu. Saya turun dulu ya, Os. Gantian sama Kang Dio saya naikkan ya. Kang Dio perlu sekali bicara juga. Saya turun dulu. Kang Dio saya naikkan. Tunggu ya. Biar saja yang turun nanti. Oke, siap Bobong. Siap Bobong. Siap. Ayo. Siap Bobong. Pertama ya, saya tegaskan di sini ya, disclaim dulu ya. Syueb tidak menyebut nama. Tapi saya mau tanya sama Syueb, siapa yang dimaksud Syueb di sini ya? Dia nggak sebut nama ya.
Tapi saya mau tanya nih sama Syueb, yang mau diputuskan kuping nih siapa nih? Saya dengar dulu ya nih. Kita dengarkan dulu nih ya. Katanya nuntut ilmu karena TF di kampus itu bukan lah. Ya, bukan nuntut ilmu, untuk sempak kali. Dapat beasiswa. Nah, besok dari mana? Di kampus apa sih? Bang Sueb, cuma modal ngomong. Cuma modal ngomong aku juga bisa. Komandir, aku ini insinyur dari Universitas Jawa Timur. Nah, itu pasti orang yang udah percaya, tinggal aku ngomong kata-kata indah lah, kata-kata meyakinkan. Mimpiku ini Pak Modir sangatlah tinggi, Pak Modir. Luar biasa, aku ingin tanah untuk wakafkan beli masjid, untuk dibangun masjid. Nah, itu cita-cita. Kamu sebagai orang asli Ternate, harusnya kamu juga nuntut. Kamu waktu itu kuliah jangan bayar, beasiswa aja. Lah ini dia dari jauh-jauh dari mana gitu, dari gak jelas gitu kan, kok bisa dapat beasiswa gitu, gara-gara sabung tuhan. Lewat jalur belakang. Jalur sabung tuhan itu masa kalah. Iya, itu sabung Tuhan. Dia juga nasi. dia kira dengan dia viral di TikTok, dia mau buat di Ternate kayak seperti di TikTok kali. Oh, kesini kuping putus nanti. Di TikTok memang banyak jalur sabung Tuhan, jalur Nur Muhammad, jalur banyak sekali, banyak sekali. Jadi kita mau bilang apa? Kita nikmatin lah. Kemarin Seperti Ternate kata ini dari beasiswa dari kampus ya, bos. Beasiswa dari donatur ya. Nah, beasiswanya beasiswa donatur kan, bukan dari kampus kan? Bukan beasiswa. Donatur juga termasuk beasiswa. Bukan, maksud aku tuh gini toh, dari mana kan harus jelas. Ini kan ternyata bukan dari kampus tapi dari donatur. Kan Bisa bukan jadilah. Kau tahu ya, yang namanya beasiswa itu kan diberikan cuma-cuma, diskon. Yang namanya donatur kan juga diberikan cuma-cuma. Oke, ini saya konfirmasi dulu nih, Bang Zuma izin ya, ini harus diluruskan ya. Sebelum saudara saya merecord video ini, video saya diputar. Apa yang diputar ketika saya melawan Oten, yang saya katakan begini. Saya punya mimpi ya. Saya dibilang waktu itu Oten kan typing di bawah. Mimpi kau kebesaran lipat. Saya jawab, saya bacakan. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang seorang founder investor besar, dalam bukunya saya baca, kita harus bermimpi besar. Saya ajarkan di situ. Saya bilang begitu di publik. Lalu saya bilang begini, saya bahkan bermimpi untuk jadi dosen. Saya bahkan bermimpi untuk membeli gereja dan bahkan denomnya saya beli. Itu mimpi besar saya. Nah, video saya dipotong kemudian ditampilkan di live dia. Ya, yang waktu dia menampilkan video saya memang kita nggak punya rekamannya, tapi banyak netizen yang nonton. Lanjut, dia mengomentari di sini. Dia fakultas di mana? Dia ke Ternate mana? Fakultas mana? Unmu. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang TikToknya viral sebagai dituduh sabung Tuhan, yang kuliah di Unmu, yang pernah mendapatkan beasiswa? Siapa? Sebutkan namanya kalau bukan saya. Nah, lanjut. Dia bilang begini, itu kalau saya di sini itu saya kasih putus kuping, kata dia. Dengar saya deklarasi hari ini ya. Saya dapat beasiswa itu di UMKLA Klaten, Universitas Klaten. Lalu ketika saya dapat beasiswa di UMKLA, saya masih mencari mata kuliah Kristologi. Ternyata saya lihat ada mata kuliah Kristologi di UMU. Ya, ini kalau kalian mau cross check secara data ada. Bunda Ike bertemu dengan saya sebelum saya dilaporkan Dosma. Bunda Ike mengajak saya karena Bunda Ike ingin memberikan proyek kepada saya membangun sekolah di Halmahera. Saya dan Bunda Ike angkat saya sebagai anak. Bunda pindahkan saya dari yang dapat beasiswa. Dengar ya, saya dapat beasiswa di UMKLA. Dipindahkan saya ke Unmu, itu uang Bunda Ike, bayarkan. Lalu dituduh saya dapat beasiswa di UMU, sementara Syueb sendiri kuliah. Ini fitnah ini. Fitnah kepada instansi juga. Dan kurang ajarnya lagi ya. Kalau ada ketidaksukaan, kenapa enggak berani ngobrol depan saya gitu loh. Kenapa ketika saya Bang Zuma, di video kami, terus kalian debat kami bilang kami sesat. Kenapa kalian enggak hadapi saya? Ayo kita berdiskusi. Di mana poin mana pemahaman saya tentang agama saya yang sesat?
Ayolah. Saya udah biarkan lama loh ini loh. Saya perhatikan, saya abaikan. Ada di situ Syueb, si Rizky namanya di situ ya, yang dipanggil More, ya. Rizky ya, Syueb. Saya selama ini diam loh, nggak apa-apa. Kalian mau melawan, mau menghabisi hidup saya kan, mau menghancurkan karir saya nggak apa-apa. Saya nggak tahu tuh, ada Pak Montir di situ, ada si Tony di situ. Saya mau tanya ini siapa yang kalian maksud? Saya nggak duduk kalian mau ngomongin saya ya. Saya mau tanya, yang dimaksud, yang datang ke Ternate viral di TikTok, jalur sabung Tuhan, itu siapa namanya? Sebutkan namanya biar kami tahu bukan saya itu. Ya, sebutkan nama. Umar juga nih, Umar. Kalau butuh saya dan Bang Zuma ngomong, biar kami masuk ke komalmu, biar rame komalmu. Jangan buka-buka komal bicarakan kami, nggak rame nanti komalmu. Ya, ajak Bang Zuma ke komal kau, diskusi sama Bang Zuma, debat. Ajak aku debat sama kau, Umar. Nggak capek kau selama ini tiap hari buka komal nggak laku. Kalian kalau butuh kami bilang, biar kami masuk ke komal kalian. Kalian mau berdebat kami silahkan. Tapi ajak kami diskusi. Jangan di belakang kami. Kalau di belakang kami apa itu? Ayo. Ajak saya dan Bang Zuma biar komal kalian rame, yang nonton minimal 1000 lah. Itu kan yang kalian mau? Ajak kami. Gak capek apa kalian buka komal gak ada yang nonton? Cuman menggibahi orang. Ajak saya sama Bang Zuma ya. Indra Mose, terserah lah siapa aja. Ayo, kalau nggak mau naik ke komal saya, buka komal, undang saya lewat Japri. Kalian tahu kan nomor WhatsApp saya? Ripa setan. Nah gitu kan Syueb. Saya lebih jago bahasa Ibrani daripada kau. Saya lebih hebat bahasa Yunani daripada kau, Rifa. Ayo kita bahas. Ilmuku lebih hebat daripada kau, Rifa. Ayo kau salah ini baca ini. Ajak. Oh Valen, Zuma itu ndak benar. API sesat. Ajak Bang Zuma. Ayo Bang Zuma. Debat kita. Punya harga diri lah kalian. Kalau kalian nggak laku, nggak ada yang nonton, kok kami yang kalian bawa? Hah? Tristan juga tuh. Kok kami? Apa urusan kami berdua sama kalian itu? Ada nggak kita punya hubungan apa gitu? Ada nggak aku pinjam duit kalian? Ada nggak Bang Zuma pinjam duit kalian? Ada nggak Bang Zuma bawa-bawa nama kalian di komalnya? Hah? Udah muak saya lihat kalian loh. Selama ini kami diamkan loh. Karena bagi kami receh ngadapin kalian. Nggak penting. Karena yang paling harus kami bantu ada syubhat dari kaum kafir. Buat apa? Saya deklarasikan di sini ya. Saya ajak. Kalau kalian Syueb, kau berilmu, ayo kita diskusi. Mana pemaparanku yang menurut kau salah? Ayo ajarkan saya. Saya mau belajar sama kau Syueb. Ya. Kalian yang merasa jauh ilmunya di atas saya. Tolong ayo diskusi kita. Buka forum terbuka. Siapa yang mau menjadikan ininya? Mau kalian bersama Oten? Silakan. Ayo diskusi. Malah sibuk ngomongin orang di belakang. Pengen kan digubris kan? Kurang ajar mau ngancam-ngancam. Sabar, Uni Deva, sabar. Nah, udah lama Bang Ardiansa. Sabar saya ini dan sabarnya Bang Zuma ini udah lama loh. Saya bukannya nggak perhatikan komal mereka. Baik. Siap. Tapi aku mau tanggapi dulu ya. Aku sebentar aja soalnya. Iya. Udah Uni, belum? Tapi ini kan yang nggak salah kalau debat kadang kambuh ayarnya atau apa itu ya kan? Janganlah. Nggak tahu Pak D. Yang jelas. Ya itu kan dulu sering kita tutupin itu pas dia debat tiba-tiba ngamuk-ngamuk, wah kayak gitu kan? Itu kan sering kita tutupin dulu itu. Bukan ayan, epilepsi. Epilepsi, ya ayan epilepsi. Sama aja dong. Oh jadi nggak, kalau saya gini. Saya gini nanti insya Allah orang kesurupan gitu loh. Ya Pak D, kita lepaskan dari situ ya. Gini. Biarkan itu nggak ada. Saya ingin berjumpa dengan karena saya di Ternate, dia di Ternate. Ada apa masalah kamu dengan saya? Kalau nggak ada masalah ya,
minta izin dong kalau mau putarin video saya di Komal kamu lah, ya kan? Kalau nggak minta izin nggak apa-apa, kan itu kan hak publik. Tapi tidak ajak saya lah diskusi di situ, ya. Syueb ya, misalkannya kamu kan putarkan video saya tuh, ya kan? Kan artinya ada saya, berarti tokohnya saya kan. Nah gini Syueb, gini dek, mending gini dekku. Undang Uni ke Komalmu dekku, ya kita berdua debat, diskusi. Apa tema yang mau kau angkat Syueb? Kau udah belajar bahasa Ibrani loh, kau kan udah jago tuh bahasa Ibrani kan? Kau udah jago bahasa Yunani kan? Ayo, mari kita diskusi dua arah. Apa yang kau anggap sesat dari pemaparanku, aku mau belajar. Bahkan seandainya aku memang salah pemahamanku tidak sesuai dengan kaidah Islam, aku akan minta maaf di ruang publik. Ya dekku ya, wahai Syueb yang paling pintar. Valen juga, kau juga Umar. Kau kan hebat tuh. Ajaklah aku sama Bang Zuma diskusi. Ini, Dek, jangan disebut nama Umar. Merinding saya, nggak cocok. Iya, nggak cocok. Sebenarnya Palen, namanya kan. Oh iya, Palen. Palen kau ya, Palen. Ya Palen kau ya. Ayolah. Masa nggak berani debat sama Bang Zuma sama saya? Ajaklah kami diskusi. Ayo, yang mana yang salah yang kami? Masalah wudhu dan baptis. Ayo, mari kita diskusi. Biar netizen yang nonton. Ayo dong. Masa kalian buka Komal sibuk aja ngurusin kami berdua? Kalau mengurusin kami sekalian lah biaya hidup aku lah. Sibuk kali kau aku tengok. Iya. Bayarkan uang kuliah aku dulu. Mampu kau nggak? Aku mau bela Syueb nih, sebentar ya. Oke. Ya. Jadi Syueb itu sebetulnya punya talenta teman-teman ya. Saya nggak bisa belajar bahasa Ibrani kalau nggak diajak si Syueb. Jadi saya belajar ke More Sapri itu yang ngajak si Syueb. Bang Nandar, ayo kita belajar ke More Sapri. 3 tahun saya belajar sama Syueb. Sama si Syueb dengan More Sapri. Syueb itu sebetulnya salah circle. Dulu dari sejak zaman Zoom, kalau nyebut Uni Ripa itu masih Uni Abang Juma minimal ya. Gurunda dulu itu sempat bilangnya Gurunda. Setelah terkena circle yang salah, kalau ngomong nelpon saya itu bukan Uni lagi, Unitot, Jumatot, Ristot, ya kan, Handis Lebestot, pakai tot semua itu. Jadi awal mulanya itu salah circle. Lebih parah lagi ketika ada Komal TikTok. Memang dari segi popularitas, pamor kan sekarang mana ada nggak dia bahas sesuatu terus banyak penontonnya, nggak ada satu. Ada nggak sekarang yang ini? Nggak ada yang ngasih panggung dia. Ya, jadi permasalahannya itu hanya sekedar iri. Ya, kalau ada orang di luar APII banyak kok kayak Koh Dondi dari YFMA dukung, tetap saling dukung-mendukung, apapun yayasan kita saling mendukung-mendukung. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Juma dan rekan-rekan semua ini adalah untuk mengantisipasi langkah preventif upaya pemurtadan. Didukung. Sekarang mana ada? Dia pernah nggak berdebat dengan para penghujat? Nggak pernah. Kayak si Palen ya kan, si Syueb pernah nggak berdebat dengan para penghujat? Ada nggak syubhat Otan yang dia kemudian bantah? Nggak ada gitu. Tetapi ini urusan si Syueb, mungkin Uni sudah cerita banyak, Palen dan lain sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tentang si logika. Gurunda, Abang Jumaku yang saya hormati, tadi sudah bermubahalah, sudah tabayun, dan saya yakin para penonton semua akan melihat nih. Ya, bahwa siapa yang sumpahnya benar-benar dari hati itu yang beda. Kalau sumpah dari hati itu sampai gemetar. Saya yakin sudah tadi saya katakan, saya aja sampai nangis lagi di jalan tuh, saya buka TikTok kan, dengerin. Itu tanpa sengaja itu. Memang dari situ ada ketidakadilan dari hostnya, siapa itu Taliban. Saya kira itu API, ternyata bukan ya. Ada ketidakadilan gitu kan. Tetapi apapun itu, mubahalah sudah dilakukan, tabayun sudah dilakukan. Saya mohon nggak usah lagi nggak usah lagi diangkat lagi masalah si logika. Kita fokus kembali lagi ke dunia kristologi. Jadi benalu-benalu, halangan-halangan semacam itu sudah kita klarifikasi. Memang betul Uni bahwa Bang Juma tidak pernah merespon. Bahkan kita semua kalau dihujat pribadi ya udahlah kita maafkan. Tetapi kalau sudah pakai ayat suci Quran, sudah pakai sumpah dan lain sebagainya, itu tadi itu sudah memang sungguh sangat tepat dan mantap sekali. Jadi kedepannya Gurunda nggak usah dibahas lagi si logika ini. Saya kemarin lihat dia live, yang nonton cuma sedikit kok.
ya kan? Bahkan dia sendiri sudah mengatakan bahwa Oten yang di medsos itu berbeda dengan Oten yang apa maksudnya Oten yang di medsos ini cuma ini doang sebenarnya, cuma rame-ramean doang. Pada kenyataannya tidak ada tuh yang membantu dia. Jadi nggak usah lagi dibahas dia. Izin Bang Nander. Ya, gimana? Boleh aku nambah sedikit. Jadi tadi kan gini, sebelum gimana? naik, Abah nanya saya, Sat, saya mau naik nih, kata itu ke roomnya Logika, tapi sudah saya larang. Abah ngapain lagi naik ke room itu kan sudah kita sepakat kita nggak usah lagi bahas-bahas orang tersebut, karena kan itu fitnahnya udah luar biasa. Netizen juga udah tahu kok gimana dia, aku bilang gitu kan. Cuman kata Abah bilang gini, cuman ini dia katanya mau tabayun nih, katanya gitu. Oh, tabayun mau minta maaf, mungkin kira-kira dia mau minta maaf nih, ya udahlah biarlah Sat, kata Abah gitu kan, supaya nggak ada lagi terjadi fitnah, live lagi ngamuk-ngamuk membenci Bang Juma. Ya udahlah biarlah aku naik. Loh, kok kenyataannya tiba-tiba kok jadi kayak gitu? Adanya sumpah-sumpah seperti itu tuh sebenarnya nggak ada pembicaraan di awal seperti itu loh. Siap. Ya, berarti ini kan atas izin Allah. Alhamdulillah loh, kita harus bersyukur sudah terjadi mubahalah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini kita umat Islam kalau melihat sirah Nabawi, orang-orang Kristen itu takut loh bermubahalah dengan Rasulullah. Ini betul. Logika sampai Bang Juma. Soalnya yang dipitnah si Logika ini bukan hanya pribadi Bang Juma, istri beliau loh. Saya sudah pernah lihat langsung bagaimana si Logika ini mencaci. Iya, aku juga lihat langsung. Nah itu Aku sakit, juga lihat langsung. aja yang dengar sakit gitu. Bahkan Akid juga tadi sempat menangis ya kan, waktu Bang Juma bermubahalah itu. Ini Bang Juma bermubahalah sudah, si Logika juga sudah bermubahalah. Kita tunggu aja nih ke depannya. Mudah-mudahan bukan hanya ajab akhirat yang yang akan menimpa dia, tetapi ajab dunia juga akan menimpa dunia. Tadi saya lihat ada sebuah dari Bang Juma, sangat kebijaksanaan Bang Juma tidak menyenggol istrinya, anak-anaknya, itu sangat luar biasa gitu kan. Ini khusus untuk si Logika, tidak ada masalah dengan istrinya, tidak ada masalah dengan anak-anaknya. Ini sudah sangat tepat. Jadi kita lihat nih ke depan nih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan apa yang akan terjadi sama Logika. Karena kalau nanti Ustadz Dio tuh sampaikan bagaimana mubahalah itu mubahalah loh. Kalau saya tadi itu saya dengar itu ya. Tapi kalau saya tidak menginjak, bahkan berniat saja tidak, maka orang zolim ini, wah tadi itu kan, saya merinding itu dengarnya, sumpah. Saya yakin orang-orang di bawah juga merinding tuh kalau lihat tadi, merinding banget gitu kan. Bagaimana konsekuensi kalau dia memang berbohong tuh, ngeri. Udah itu saja dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh nambahin sedikit ya, benar. Saya pun ngedengar, saya panas di bawah itu karena lihat komalnya ini kok beras belah ya. Jadi Bang Juma saat ngomong begitu, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui ini benar atau enggak gitu. Kalau saya menuduh Kang Nandar, saya harus membuktikan tuduhan saya. Betul Kang Nandar? Yang disebutnya asas actori ignubit probation octari annus probandi, kan betul? Siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, betul Bang Nandar? Iya, betul. Itu orang-orang hukum tahu itu. Actori in probatio. Ya. Itu sangat simpel Bang Nandar. Waktu saya mengatakan Bang Nandar ini menyuruh saya menginjak Bible, saya akan membuktikan ini chatnya, ini nomornya sekian. Kalau diklik itu pasti ada tuh Bang Nandar nomornya itu Bang Nandar. Kalau nama doang percuma Bang Nandar. Nama kan bisa diganti-ganti siapapun. Ini untuk yang bawah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat si Logika saat itu nih membicarakan Bang Juma, saya marah. Bang Juma kenapa nggak melaporkan? Bang Juma sabar, Bang. Udah usahlah kita lapor-lapor. Kan itu delik aduan sebenarnya. Santai, saya nggak begitu marah juga saat itu. Tapi waktu si Logika ini bawa-bawa istri Bang Juma, saya tahu sakitnya istrinya Bang Juma. Bang Juma sama saya sering telepon, tanya Bang Juma. Saya panas banget Bang Yonatan. Kang, lillahi ta'ala saya ini. Jangan dikasih rezeki lah saya. Saya telepon Bang Juma, tanya Bang Juma. Ini harus Bang. Harus lapor, ini udah lain cerita. Karena istrinya Bang Juma adalah salah satu raden Bang. Di negeri Sunda ini, di daerah Sunda ini. Tahu tuh orang-orang Sunda sini. Raden Bang. Gak mungkin Bang Juma melakukan sesuatu hal yang gak ini.
Saya nangis lillahi ta'ala, saya nangis. Teman-teman ya, kalau ke saya udah habis itu logika, terus terang nih. Saya telepon si Topik itu. Gak diangkat bang, di reject. Saat dia melakukan hal, saya telepon. Saya tahu Bang Juma gak pernah menyuruh itu. Kalau dia memang Bang Juma menyuruh, waktu saya nanya begitu, waktu nginjak, dia akan ngomong ini saya disuruh Bang Juma bang. Pasti dia ngomong ke saya begitu. Itu ya teman-teman, kalau yang lainnya saya nggak akan bahas lagi karena Bang Juma merintahkan kita untuk tidak membahas yang lain. Begitu ya Uni, mohon maaf. Tapi kalau tadi saya dukung semua, terus terang marah saya. Terima kasih, lanjut Bang Juma. Oke, makasih. Sebentar ya. Di bawah sini ada Julius mau naik sama cucu Sultan Ternate juga mau naik. Siap. Oke, saya turun ya. Makasih ya, Pak. semuanya. Ya Pak Taskim Ya, tolong aku turunin aja Ya, Bang sama Yonatan. Jadi Pak Taskim tolong di request saja Pak Taskim. Waalaikumsalam. Tapi sebelum makasih ini Dinda Nathan, Yonatan, makasih ya. Nah, gini Bang, Ustadio ada tuh. yang terlupakan satu Bang, mohon maaf. Yes, Tadi dia bawa tentang jamaah takblik. Pak Sugi adalah salah satunya. Ya, takblik gitu. Ini karena si logika itu begitu gitu. Harus mendukung logika karena dia jemaah tablik gitu. Mohon maaf ya teman-teman saja harus kami pun saya dukung kok jemaat itu. Terima kasih Bang Juma. Ya, Saya turun dulu ya. Sebelum aku turun ini, Ustadio nanti tolong jelaskan itu mubahalah, itu ngeri kali itu mubahalah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Adinda Nandar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juma, Sadli, Dinda. Makasih Bang Yan. Untuk Pak Taskim dari cucu Kesultanan Ternate kok tadi nelpon mau naik tapi belum ada namanya. Silakan request Bang. Ya. Lanjut yang lain saya perhatikan yang di bawah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kasih ini dulu. Oh ya udah. Bang Dio dulu karena dari tadi gantian. Bang Dio, silakan Bang Dio. Ya Bangku, kandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiduran aku kanda tadi, qadarullah ketiduran tadi. Baru buka grup langsung ramai kali bah. Jadi kalau sudah terjadi mubahalah itu ya alhamdulillah, jadi nggak usah capek-capek lagi ya karena memang begitulah yang disyariatkan juga, karena memang dalam mubahalah itu ada syarat-syaratnya ya teman-teman, nggak sembarangan juga. Syarat-syaratnya yang diantara yang disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang mubahalah itu, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada maslahat besar, maslahat syar'i bagi kaum muslimin. Sekarang dia bawa Al-Quran kan, gitu. Yang kedua, yang ketiga, ya memang sebelumnya sudah nasihat dan alhamdulillah kawan-kawan API ini sudah, saya dari dulu bilang teman-teman, Bang Zuma ini terlalu baik orangnya, terlalu baik sekali orangnya. Di fitnah, di ini, di itu, ya udah deh, udah mungkin dia nggak tahu, maafkan saja. Terlalu baik orangnya, jadi orang itu semena-mena, dan itu pernah terjadi dengan salah satu saudara kita juga, itu saya sikat langsung di room itu. Pakai prinsip-prinsip dakwah, kritik kaum muslimin, ternyata oten dibiarkan. Nah, disebutkan dalam Al-Quran itu, ketika seorang sudah bermubahalah, itu nggak main-main loh teman-teman. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Surah Al-Imran ayat 61. Kalau ada orang yang datang setelahmu, yang datang berhujjah lagi kepadamu, wahai Muhammad, setelah datang ilmu kepadamu, maka katakan kepada dia, ayo kita ajak anak-anak kita ajak istri-istri kita, keluarga kita dan diri kita, dan kita bermubahalah, kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Qadarullah, aku tidak dengarkan tadi, ketiduran aku. Ketiduran. Itu kalau sudah mubahalah teman-teman, kita tinggal menunggu. Karena mubahalah itu disyariatkan dahulu, ya orang-orang Nasrani Najran aja nggak berani. Ini sesama Muslim. Dan saya pribadi sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana kecondongannya logika terhadap oten-oten ini.
Yang naik di roomnya itu adalah oten-oten dengan ramah, dengan senyum dia. Kalau yang naik muslim, marah-marah dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita. Kenapa kita nggak sesama muslim ini saling bahu-membahu menghadapi orang-orang yang menghujat agama kita? Dia malah senang-senangan, bahkan dilaporkannya Bang Zuma jadi saksi pula dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai aulia, sebagai sahabat dekatmu, teman dekatmu. Nggak boleh. Sebagian mereka menyebutkan sebagai pemimpinmu, itu nggak boleh. Sebagian mereka adalah sebagai pemimpin bagi yang lainnya. Siapa di antara kalian yang wala, loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu yang dilakukan oleh logika. Ini yang aku lakukan, aku naik ke roomnya, baru baca satu ayat langsung diturunkan. Aku WA dia, aku nasihati, nggak mau terima. Ya udah, terserah kau. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Nah, tadi kita dengarkan ya teman-temannya. Aku pribadi pernah mendengarkan, aku saksikan langsung. Si logika ini minta uang kepada Ibu Ruth 777 di roomnya BAB sama PPJ waktu itu, minta didanai 1 juta atau berapa juta lah gitu. Dia mengatakan BAB kan sudah dikasih, aku juga dong Bu Ruth. Aku juga mau ke Jakarta kata dia. Coba. Loyalitasnya kepada oten-oten di mana mereka ini menghujat agama Islam. Sedangkan ketika Bang Zuma membela Islam dengan kemampuannya, dihantamnya, marah dia. Sedangkan dia sendiri loyal kepada orang-orang kafir. Disebutkan dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadalah ayat 22, ayat terakhir. Kalian tidak akan dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka itu condong, saling loyalitas, saling berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jelas-jelas penghujat. Masya Allah, mukanya senyum, ya bahagia, iya abangku, iya. Itu kepada penghujat, kepada oten-oten yang naik di roomnya. Kalau yang naik muslim, bengis mukanya, asam mukanya. Ada apa itu? Dan saya saksinya, saya lihat itu. Makanya pas aku bangun tadi, qadarullah, wallahi qadarullah, ketiduran tadi. Katanya sudah bermumbahala. Itu ngeri itu teman-teman, ngeri. Nasrani Najran aja ketika Nabi mengatakan ta'al nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Mereka bilang apa? La taf'al, la taf'al. Sama-sama temannya larang. Jangan, kamu jangan mau. Ngeri dia. Dia ini membawa kebenaran. Kan mereka tahu Nabi itu seorang yang benar. Kalau kita tahu ada orang yang membawa kebenaran, terus kalian mengajak mubahalah, itu ngeri cuma teman-teman. Tadi ada hal yang perlu kita ini kan ya. Masalah hostnya tadi. Ya. Teman-teman yang namanya jamaah tablik, enggak apa-apa aku bongkar. Yang mau permasalahkan aku, ayo silakan sama aku. Dalam jamaah tablik itu, teman-teman, karena dia enggak fair dia. Dia enggak fair. Dalam jamaah tablik itu ada prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah itu enggak boleh dilanggar. Tablik Bang Dio. Ya, oke, ada Pak Sugi juga, enggak apa-apa. Aku enggak sukanya begini teman-teman. Dia tidak adil. Harusnya host itu adil. Jangan dia condong ke logika mentang-mentang Bang Zuma bukan jamaah tablik. Dan itu melanggar teman-teman. Itu melanggar. Disebutkan dalam 20 prinsip jamaah itu ada hal yang tidak boleh disentuh. Apa itu? Khilafiyah. Tanya aja Pak Desugi, pasti beliau tahu. Dan ada prinsip, dalam prinsip 6 prinsip jamaah tablik, ada di prinsip yang keempat, ikramul muslimin. Iya nggak Pak De? Ya. Nah, itu dia. Tidak boleh bicara politik praktis. Yes, betul sekali. Tidak boleh bicara politik praktis, tidak boleh membicarakan status dan sosial. Dia hantam ya istrinya Bang Zuma, teman-teman.
Itu sudah melanggar itu. Dan hostnya tadi itu si Taliban itu satu geng sama logika. Makanya kecondongan ke situ. Dalam 6 prinsip jamaah tabligh ada namanya ikramul muslimin. 6 sifat. Dari ikhlasun niyah, kemudian salat khusyuk wal khudu, ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, ikhlasun niyah. Yang pertama tadi kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kelima adalah ikhlasun niyah. Yang keenam dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Nah, yang keempat itu ikramul muslimin. Mana ikramul musliminnya? Kecondongannya kepada logika. Kalau dia mau jadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik, harusnya kan dia berikan porsi. Jangan berat sebelah dong. Jangan berat sebelah. Dan harusnya dia mengingatkan dari awal. Kalau memang dia tidak tahu, dia tidak boleh masuk ke situ. Qadarullah sudah terjadi. Ya kita tunggu bagaimana. Dan sudah banyak teman-teman. Hal-hal yang seperti itu banyak terjadi. Orang-orang yang memberanikan diri, ngeyel, masuk dalam mubahalah, kita tunggu aja. Allah nggak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan menghidupkan seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Masuk mubahalah itu nggak main-main. Sudah saling melaknat. Wah, itu ngeri itu. Kalau sudah saling melaknat. Berarti, dan ingat ya teman-teman, kenapa saya bawakan prinsip itu? Karena nggak semua jamaah tabligh begitu, ya, nggak semua. Makanya saya katakan hostnya itu nggak adil dia. Dia melanggar prinsip-prinsip dalam prinsip jamaah tabligh. Kalau mau bahas atur prinsip, ayo sama aku. Ayo kita bahas. Bagaimana perpecahan dan apa yang terjadi di antara perjanjian Maulana Sa'ad dan Syura Alami yang ada di mana di India, Pakistan, Bangladesh, kemudian bereretan masuk ke kemana, ke Kebun Jeruk, kemudian berpindah, terpecah. Itu aku tahu semuanya, alhamdulillah. Aku ikuti semua itu. Jadi jangan curang, jangan mentang-mentang satu geng, kau hantam Bang Zuma, kau tidak berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Ya, buat saudara host tadi ya, Taliban itu, kalau enggak ini, ayo kita diskusi, hatuha kita. Aku tahu markas yang ada di Kebun Jeruk, yang ada di Ancol, aku tahu semua dan sudah pernah aku datang ke sana dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi jangan seperti itu. Ketika sudah terjadi mubahalah, teman-teman, kita lihat nanti. Sudah banyak orang-orang yang sudah berlalu ketika mereka bermubahalah dan dia bohong, itu bohong. Ya, dia bilang Bang Zuma suruh dia injak Bible, bohong itu. Yakin aku Bang Zuma nggak pernah ngomong kayak gitu, yakin aku. Walaupun Bang Zuma nggak ngomong, aku yakin tidak mungkin Bang Zuma ngomong kayak gitu. Dia mengatakan Bang Zuma suruh dia. Niat saja tidak, kepikiran saja kagak. Itu mikan datai. Baik dulu ya. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, jadi, aduh itu kedustaan teman-teman. Dan dari dulu sudah aku bilang, sampaikan ke Bang Zuma. Beliau bilang apa? Ini wallahi dia bilang apa? Kasihan dek anak istrinya. Jadi kita tunggu saja siapa di antara mereka ini ya. Kalau sudah masuk dalam mubahalah itu berarti tinggal menunggu laknat azab Allah Subhanahu wa taala. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kita jadikan laknat Allah atas orang yang berdosa. Aku pribadi adalah orang yang bersaksi bagaimana kedustaan si logika, dan aku lihat bukti-buktinya. Di room dia ngomong kayak gitu. Yang aku sampaikan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran buat teman-teman apologet muslim, terutama kawan-kawan yang ada di APII, juga Bang Zuma khususan, semoga diberikan kesabaran. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, waja'al bainakum fitnah atau tasbirun, dan kami jadikan waja'alna ba'dukum ba'da fitnah, kami jadikan di antara sesama kalian itu ada ujiannya. Apakah kalian mau bersabar? Dengan kesabaran ini ya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan tadi ya menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman. Ya, ada pintu taubat terbuka lebar bagi siapa yang mau bertaubat, alhamdulillah. Tapi kalau ngeyel, terus-menerus memfitnah, terus-menerus memframing, nah kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya tunjukkan kepada kita siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kedustaan, dan terus-menerus mengobarkan kebohongan dan terus-menerus memframing umat Islam yang berjuang untuk membela agamanya. Demikian teman-teman. Wallahu taala alam. Dilanjutkan yang lain. Masya Allah. Jul bentar ya. Habisin ke Sultan Ternate dulu nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taskim.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan abang yang mau disampaikan. Ini khusus mengenai si Sueb yang ada di Ternate. Apa bisa difasilitasi bang di sana dengan tim nanti sama Unirif? Kalau tentang Syueb, Bang Handri, bentar, saya potong, maaf ya Pak. Kalau dengan tentang Syueb itu saya ada sama Bunda Ike sudah koordinasi. Memang baru saya koordinasi sama Bunda Ike. Kenapa? Karena bagi saya itu nggak masalah di awal. Syueb ini bagi saya nggak masalah di awal ya. Nah, cuman kenapa saya akhirnya membacakan nama dia di forum ini supaya kita semua netizen-netizen tahu mana komal-komal yang tujuannya hanya menggibah dan memang ada manfaat ilmunya di situ. Nah, mana komal-komal yang terang-terangan memusuhi kami. Nah, masalah nanti tindakan ke Syueb, saya mau tabayun sama dia dulu dan itu didampingi sama bunda saya aja, Bunda Ike, insya Allah. Tadi Bunda Ike agak kaget, kenapa Uni nggak cerita selama ini sama Bunda? Loh, karena pertama, saya menghargai warga Ternate, saya baru nyampai di Ternate. Saya bukan orang asli Ternate. Saya tidak mau daerah Ternate yang luar biasa ini saya sebagai muslimah loh. Saya harus bertabayun dengan saudara muslim saya loh. Saya di awal, bahkan terakhir saya sebelum berangkat kaki ke Ternate ini, saya jumpa Syueb itu di Komal Bunda Roze loh. Kalau ada Bunda Roze silakan tanyakan. Saya bilang begini, wahai adikku, jangan-jangan kita berjumpa nanti. Uni ke Ternate insya Allah. Demi Allah, walaupun saya punya bukti kebencian Syueb secara personal kepada saya tidak perlu benci ini anak. Kenapa? Ya apa bedanya saya sama dia kalau saya benci ini anak? Cuman karena tadi malam itu dia memutarkan video saya hal yang tidak substansi. Maksudnya bukan kesesatan saya ya. Kalau memang saya sesat ya apa sesatnya? Tapi pembicaraan saya diputar lalu dibahas. Sampai-sampai dia membahas ada orang yang mungkin dia tidak sebutkan nama memang, tapi siapa gitu loh. Setelah putarkan video saya lalu membahas bahwa nanti ada di Ternate orang itu punya beasiswa. Kemudian nanti dia sekarang fakultas kuliah. Apa kapasitas dia bla 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 segala macam. Loh, siapa ini? Kan sebelumnya putarkan video saya dulu nih. Mentang-mentang dia viral di TikTok dia nggak bisa macam-macam di Ternate. Emang orang Ternate sama saya ada urusan apa? Saya datang ke Ternate ini justru saya mencintai Ternate ini kenapa? Pertama ini daerah Islam loh. Saya Bunda Ike itu ambil saya jadi anaknya loh. Jadi nggak ada kaitan dengan perapologetan. Beliau mengambil saya karena saya dijadikan anak itu ada motivasi dari beliau sendiri. Beliau yang tahu. Bukan karena saya dituduh sebagai sabung Tuhan terus jalur biasa itu kurang ajar sekali loh itu bahasa loh. Saya diam loh selama ini, tapi kalau udah bawa-bawa donatur apa? Bunda Ike itu bukan donatur, tapi ibu saya sekarang. Mama saya dia di sini loh. Gitu, mungkin itu. Lanjut. Izin Bang Hendi. Silakan. Ya, izin Bang Hendi. Kami juga, saya sama istri saya juga sudah ketemu Unirifa. Ya, kita bersyukur sekali ketika bertetap muka dengan Unirifa. Yang pasti bahwa keberadaan Unirifa di sini kebetulan Ike itu juga sahabat paling sangat dekat dengan saya. Insya Allah selama Unirifa berada di Maluku Utara khususnya di Ternate ini tidak ada masalah. Kami dari 4 kesultanan dan kemarin juga saya ada pertemuan di Kesultanan Tidore. Jadi saya ini adiknya Sultan Tidore. Kalau Sultan Ternate itu adik saya, gitu. Insya Allah kami menyambut baik keberadaan Unirifa di sini. Kita akan tetap bersama-sama dan memantau terus setiap kegiatan di sini. Jadi tidak ada masalah itu. Apalagi kalau Islam KTP kita sikat aja tuh, nggak perlu basa-basi. Barangkali gitu, Bang Hendi. Tidak perlu takut di sini, kita di Maluku Utara sini. Iya, Masya Allah, luar biasa ini, luar biasa, Masya Allah. Makasih Bang Taskin. Subhanallah. Saya ingin menambahkan sedikit ya, sahabat-sahabat sekalian, utamanya umat Islam di bawah. Ketika ada seorang Muslim melontarkan kalimat bahwa apologet Islam itu adalah adu Tuhan, ya,
itu sama dengan mereka telah secara tidak sadar mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah. Itu dulu. Jadi oleh karena kebencian, hasad, iri, dengki, ketika menuduh kami apologet Islam ini sebagai orang yang mengadu, apa istilahnya tadi itu? Dia katakan apa tadi, Dinda Rifa? Sabung Tuhan. Sabung Tuhan. Itu dengan kata sabung Tuhan. Itu dengan kata lain dia sudah mengiyakan adanya Tuhan selain Allah. Karena yang kita bawa ini adalah Allah, dan yang dibawa oleh orang-orang Kristen juga adalah Yesus sebagai Tuhannya. Dan dia mengatakan kita ini sabung Tuhan. Dengan kata lain, dia membenarkan adanya Tuhan selain daripada Allah. Padahal yang kita lakukan bukan itu. Kita tidak sedang melakukan sabung Tuhan. Kita sedang menyadarkan saudara kita yang mengatakan Tuhan mereka itu adalah anaknya Tuhan kita. Tidak pernah kemudian kita mengadakan materi-materi sabung Tuhan, itu nggak pernah. Yang disajikan oleh para apologet Islam itu adalah Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan saya belakangan ini membahas bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, bukan manusia. Loh kok ini dituduh bahkan seakan-akan kita ini melakukan sabung dua Tuhan. Dengan kata lain, mereka orang-orang munafik dengan mengatakan sabung Tuhan ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Sekarang netizen mau dengarkan siapa? Ketika mereka melontarkan kalimat itu adalah kalimat yang zalim. Kalimat yang dibenci oleh Allah. Kalimat-kalimat yang sangat dimurkai oleh Allah. Adanya pengakuan terhadap Tuhannya orang lain. Itu. Mereka buta dikarenakan kebencian kepada apologet Islam. Mereka iri dengki sehingga mengakibatkan kebutaan akidah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mencemarkan nilai-nilai akidah yang mereka anut selama ini. Dengan menuduh kita sabung Tuhan, sama dengan dia telah menggugurkan keesaan Allah. Sama dengan dia telah menodai akidahnya dengan ikrar syahadatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Ternyata dia mengakui adanya Tuhan selain Allah yang sedang disabungkan oleh para apologet Islam. Ini kalau dalam ilmu sufi, dia sudah jatuh nih. Karena dia sudah mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah, ada sembahan sebagai tandingan Allah. Padahal kita apologet Islam tak pernah sama sekali menganggap Tuhan mereka adalah Tuhan. Yang kita sajikan selama ini adalah yang mereka sembah itu adalah makhluk. Bahkan setiap saya prosesi syahadatkan mula alap, saya katakan dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Dengan kata lain, tak ada sabung Tuhan di sini. Tetapi mereka orang-orang iri dengki ini kemudian menuduh kita sedang melakukan sabung Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengiyakan bahwa apa yang orang-orang Kristen sembah itu juga adalah Tuhan. Dan apa yang dia sembah juga adalah Tuhan. Ketika umat Islam dan Kristen kemudian berdiri duduk bersama membahas tentang akidah, mereka mengatakan orang-orang ini sedang sabung Tuhan. Artinya mereka yang menuduh ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Saya kira begitu. Jadi netizen di bawah tolong dicermati kalimat-kalimat mereka ini yang mengatakan kita sedang sabung Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Iya, saya kasih analogi ya. Ketika kita membawa ayam jago mau sabung ayam, mungkinkah kita menganggap bahwa ayam musuh, apa yang menjadi musuh ayam kita bukan ayam? Ini analoginya gitu kan. Apakah ayam yang dia bawa bukan ayam? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh mereka sedang sabung ayam, berarti lawannya ayam dengan ayam, ayam jago dengan ayam jago. Nah kalau mereka berani mengatakan kita sabung Tuhan, berarti mereka mengatakan bahwa kita punya Tuhan, mereka punya Tuhan. Sama-sama benar Tuhan. Karena nggak mungkin sama-sama nggak benar ayam, nggak mungkin. Jadi sama-sama benar Tuhan. Benar yang dikatakan Bang Juma, bahwa mereka sudah batal syahadatnya dengan mengatakan kita sabung Tuhan, dan mereka mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen adalah benar-benar Tuhan. Begitu, terima kasih. Mantap. Mantap. Sekarang ke
Bang Julius. Assalamualaikum. Ya. Ini terdengar jelas ya? Izin ya Sekjen, Pak Julius dulu Sekjen. Lanjut. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau kita mengacah apa yang sudah terjadi dan juga apa yang disampaikan oleh Taufik, ya saya sebut Taufik, ini kan agak aneh. Yang pertama, dia yang mengatakan bahwa dia itu anggota API. Saya juga bingung gitu, kenapa sih gitu? Pingin banget jadi anggota API, ini ibaratnya kayak yang di sebelah, pingin banget dianggap sebagai Yahudi rohani, tapi orang Yahudinya aja ludahi gitu. Orang Yahudinya aja nggak terima, ya kan begitu. Jadi dia sendiri yang ngebet pengen jadi anggota API, tapi nggak ada pengakuan dari apinya gitu. Nah, ini kan aneh. Terus juga nggak ada satupun bukti keberadaan dia di API. Ini yang teman-teman harus garis bawahi dan teman-teman ketahui gitu. Karena beberapa orang kan bilang, loh, dia itu dulu di API, dia dekat dengan A, B, C. Dekat belum tentu masuk. Ini saya katakan. Bahkan saya sendiri ya, kalau dibilang dekat, mungkin teman-teman tahu saya dekat sama Bang Handi, ya dekat sama Bang Zuma, dekat sama Kores, dekat yang lain. Tapi apakah saya dulu di API? Enggak, saya dulu nggak di API teman-teman. Ya, jadi nggak belum tentu seseorang tuh dekat maka dia di dalam. Itu yang teman-teman harus ketahui. Terus kalau kita mengacu tahun 2023 2023 API terbentuk di bulan September, ya di bulan September terbentuk dan dari mulai terbentuk mulailah terjadi perekrutan. Bahkan sudah dibuktikan dengan kartu anggota API itu ada yang bulan Oktober 2023. Ya, jadi kartu anggota itu sudah ada dari bulan Oktober 2023. September. Aku punya ya, September mulai diterima ya, waktu itu kan mulai pengiriman. Terus kalau kita lihat kejadiannya logika itu di bulan 2 2024. Artinya sebelum kejadian injak Bible tersebut, logika mengatakan hubungan dia dengan teman-teman API dekat. Artinya di 2023 akhir harusnya masih dekat dong. Masih temenan dong, masih ada di API. Ini kok nggak ada bukti satupun gitu. Jadi kalau kita bilang, saya pernah di dalam satu anggota, misalnya contoh, saya ngaku saya di Kopassus. Saya ini anggota Kopassus. Begitu ditanya, mana bukti anggota Kopassusmu? Mana kartunya? Oh, kartu saya hilang. Saya bilang hilang. Pasti orang nanya, kamu dari satuan mana? Mana temanmu? Kalau saya nggak bisa membuktikan ada teman saya di Kopassus yang ngomong, iya dia anggota. Dia teman saya. Dia satu pelatihan sama saya. Ini kan konyol. Mana teman dari si Taufik yang ada di dalam API yang mengatakan dia anggota API? Nggak ada. Betul tidak? Nggak ada. Oke, dia bilang nanti alasannya, oh mereka nggak suka sama saya. Jadi pura-pura tidak kenal. Artinya minimal kamu harus ada dong jejak-jejaknya. Contoh, ya saya bisa buktikan bahwa saya pernah di dalam Kopassus dengan slip gaji. Nah, ini ada slip gaji saya. Ini ada nih sertifikat pelatihan. Ini ada nih video saat saya latihan. Ya, ikut pelatihan di dalam. Video dengan teman-teman di camp. Minimal ada dong sedikit saja jejak. Sedangkan logika atau Taufik itu nggak bisa membuktikan apapun. Ya, jangankan kartu anggota, jangankan testimoni atau kesaksian. Ini bukti pendaftaran saja nggak ada teman-teman. Minimal email, kasih nampak email dia. Ini email saya, balasan dari API bahwa saya sudah diterima atau apapun itu. Ini nggak ada. Jadi sejak kapan dia jadi anggota API sedangkan API aja nggak mengakui gitu. Bang Zuma udah bilang, kucing pun, ya, ayam pun kalau mau masuk jadi anggota, melamar, bisa. Melamar, tapi diterima atau tidak kan urusan lain. Dan banyak di luar sana yang masuk, mencoba masuk, tapi nggak diterima. Itu juga banyak. Apakah mereka anggota? Enggak, teman-teman. Kalau hanya kamu pernah melamar jadi Kopassus, terus kamu boleh mengatakan kamu anggota Kopassus, gawat negara kita. Semua orang ngaku-ngaku. Semua orang bisa ngaku kan, saya anggota ini, saya anggota itu. Padahal cuma mencoba melamar. Tapi tidak diterima, ini kan aneh. Ya. Terus kalau kita bilang lagi nih, tuduhannya bahwa Bang Zuma menyuruh menginjak, ini lebih konyol lagi. Kita harus lihat kan, ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kita harus lihat juga track record dari orang tersebut. Contoh, Bang Zuma. Bang Zuma ikut diskusi, berdebat dengan orang sebelah, itu udah berapa lama? Coba saya tanya. Sudah berapa lama berdebat? Iya. Dari 11 tahun tersebut, masa baru kemarin? Iya. Masa baru kemarin nyuruh injak? Masuk akal nggak teman-teman? Kalau memang Bang Zuma segitu bencinya dengan orang sebelah, ya udah dari kemarin-kemarin dilakukan. Kenapa malah nyuruh si logika yang notaben baru dikenal? Hubungannya juga bukan dekat banget sama Bang Zuma. Pasti Bang Zuma akan memerintahkan orang yang paling setia, paling enggeh lah. Yang Bang Zuma suruh apapun dia akan ikut. Pasti Bang Zuma akan nyuruh orang itu. Bukan orang yang baru dia kenal.
Ya, itu aja gitu. Kalau memang orangnya jahat dari dulu jahat, nggak mungkin tiba-tiba. Dan kita tahulah bahwa yang namanya Taufik ini kan sudah terlanjur basah. Terlanjur basah mau nggak mau semua dilakuin, termasuk bersumpah atau bersaksi palsu. Orang kalau udah terpojok seperti itu nggak punya pilihan. Tetapi sekali lagi ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dio, bahayanya mubahalah. Dan kita tahu teman-teman, kalau sudah sampai bersumpah seperti itu, ya siap-siap. Jangankan bersumpah seperti itu, kamu zolim saja. Ya, kamu sudah zolim nih, memfitnah Bang Zuma. Itu sudah pasti akan kena laknat teman-teman. Kita menzolimi orang, itu bahaya loh. Ya, doa orang yang terzolimi itu langsung bypass. Ya, orang terzolimi itu bypass doanya, pasti kena langsung. Itulah saya bilang buat si Taufik, ya mumpung masih ada kesempatan, mending minta ampun. Ya, mending minta ampun gitu, betul-betul minta ampun, mengakui semua kesalahan daripada dipaksa, ya dipaksa terus Anda hanya akan ya menuju kebinasaan. Sayang, saya bilang sayang sekali. Ya mungkin itu aja sih. Silakan dari teman-teman. Izin Bang Hendi, saya pamit Bang Hendi. Salam hormat untuk semuanya, Bang Juma yang hadir di sini semua. Insya Allah kita semua baik, Abang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita berjuang, Bang Juma kita di belakang. Ya Uni, ya, insya Allah diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mau memberi kesaksian. Saya punya Bible ini sejak tes. Halo? Pak, kedengaran. Nah, saya punya Bible ini sejak 2008. Ini saya beli dari anak orang Kristen 50.000. Karena pada waktu itu susah banget cari Bible. Ya, ini nggak ada dijual di tempat umum. Ini belinya di gereja dulu itu. Jadi saya beli 50.000. Ini ya, saya punya ini, nggak pernah saya taruh di bawah, nggak pernah saya injek. Cuma saya nggak berani menaruh ini sejajar dengan Quran. Ini hanya saya sejajarkan dengan buku-buku biasa. Ya, karena bagi saya Al-Quran itu sangat mulia. Untuk menyentuhnya saja kita harus berwudu. Jadi tidak mungkin saya sandingkan dengan ini. Tapi tidak pernah saya lecehkan, saya taruh di bawah, saya injek, nggak pernah. Ini sampulnya hancur, itu dibanting sama anak saya. Karena dia baca Yeskil 23 ini apa gitu kan. Saya marah, jangan, saya bilang. Ini sampulnya rusak. Saya orang tertua bersama Bang Juma di sini dalam masalah debat ya. Dari 2009 saya mulai jumpa Bang Juma. Nggak pernah kita melecehkan ini. Nggak pernah. Nah, nggak pernah. Tetap dijaga. Ngapain kita harus menginjak-injak itu? Bukan begitu dakwah Islam. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Apakah cara terbaik itu dengan cara menginjak Bible? Tidak. Pelajari dalamnya, gunakan, jadikan senjata untuk menghantam mereka. Bukan menginjaknya, bukan. Kenapa kita tidak menyampaikan berdasarkan Quran? Karena mereka tidak percaya Quran. Kita tetap masih berdasarkan patokan Quran, tapi alat yang kita gunakan adalah ini. Contoh misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang menuhankan Nabi Isa itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Di sini ada. Gitu loh, di sini ada, itu yang kita pakai. Bukan ayat Al-Quran yang kita sampaikan, Al-Quran sebagai rujukan saja, sebagai dasarnya. Di sini ada, kita pakai karena ini yang dipercaya oleh mereka. Jadi nggak perlu diinjek-injek. Dan saya yakin Bang Juma tidak pernah memerintahkan hal itu. Saya sama Bang Juma udah 15 tahun, saya paham betul siapa beliau. Ya, kalau memang Bang Juma itu pernah menyuruh menginjak Bible, kenapa waktu tabayun yang pertama Topik nggak ngomong? Kan kamu Bang yang suruh menginjak. Ketika Bang Juma marah, murka, ya ketika si manusia cebol itu menginjak Bible,
Seharusnya dibalik itu Bang Juma itu. Kalau memang betul Bang Juma yang menyuruh. Kan kamu yang menyuruh saya, telepon saya sama Blender untuk injak Bible. Kenapa nggak dilakukan sama si Topik waktu itu? Justru alasan yang menyuruh nginjak Bible Bang Juma itu kemudian hari. Setelah sekian bulan, barulah kata-kata itu nongol. Ya, tapi ngeri saya tadi lihat itu. Ini orang kok berani main-main dengan Allah gitu loh. Pakai sumpah Al-Quran pula. Jelas-jelas dia bohong. Dan saya tahu hatinya itu tidak bisa dibohongi. Ya, bahwa Bang Juma tidak pernah mengatakan itu. Kok berani dia pakai Al-Quran bersumpah bahwa Bang Juma yang menyuruh. Ini laknat dunia akhirat. Terlaknat dunia akhirat. Ya, camkan itu. Terlaknat dia. Oke, satu lagi. Saya buktikan bahwa Topik itu tidak pernah menjadi anggota API. Dulu di Rio ini saya cuma kenal 2 orang. Yaitu Alfi dan Topik. Bahkan saya mengundang Topik untuk datang waktu pembentukan API Riau. Dia bilang iya nanti Pak D saya akan datang gitu kan. Nah setelah pertemuan di kafe apa ya saya agak lupa waktu pembentukan API Rio itu. Saya tanya sama Alfi si Topik mana? Topik jauh Pak D. Dan dia belum menjadi anggota API. Itu jawaban si Alfi seingat saya ya. Semoga saya nggak lupa. Si Alfi jawab seperti itu. Dia belum anggota API. Itu kapan itu? Terbentuknya API Rio itu 1 Desember 2023. Itu ya, 1 Desember seingat saya itu. Jadi Topik nggak pernah jadi anggota API. Nggak pernah. Bahkan waktu mau mengirimkan surat teguran ketika Topik joget-joget ngemis pakai kostum Yesus itu kan kita pertanyakan, emangnya Topik anggota API? Bukan. Tapi apa salahnya kita mengingatkan sesama muslim? Itu jawaban Bang Juma. Betul ya Bang Juma ya? Itu saja. Sahih. Makasih. Valid, benar. Betul itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini orang yang diperintah Bang Juma untuk injak Bible. Coba ditanya. Iya. Lanjut. Coba tanya beliau. Lanjut. Jadi tadi waktu pertama saya naik, saya lihat logika di situ. Kemudian dia pun kayaknya pro ke host pro ke dia. Nah, begitu saya naik, narasi yang pertama saya dengar bahwasanya logika sudah bertobat. Begitulah, sudah bertobat dia dan dia mengakui kesalahannya atas menginjak Bible itu. Nah, tadi semua diperkuat oleh sebagian orang-orang di atas Komal. Kemudian saya mengatakan, aku nggak percaya tobat anak ini. Ayo kita buktikan. Apa? Nah, sekarang aku minta pembuktian dari kau. Benarkah Bang Zuma ada menyuruh kau untuk minjak Bible? Coba aku butuh pengakuan dari kau nih. Ini untuk kita buktikan tobat kau ini. Itulah aku perkuat lagi. Benarkah? Karena di situ ada namaku juga kau buat. Nah, akhirnya dia tidak mengaku. Tetap dia mengatakan Bang Juma yang menyuruh. Bah, nggak tobat ini berarti. Nipu ini. Ributlah. Wah, ribut. Makanya aku WA Bang Juma. Bang, naik. Ayo kita buktikan. Di sini semua orangnya. Kita buktikan. Nah, begitu beraninya lah dia, cobalah. Saya saksi dari Bang Juma yang tidak pernah Bang Juma hubungin saya. Coba, ngeri ya? Ngeri kan? Berani dia bersumpah. Wah, gila, manusia bukan manusia lagi itu, betul. Hah? Aku saksi dari Bang Juma yang Bang Juma nggak pernah nanya aku dan menyuruh. Dia berani mengatakan gitu. Gila ya? Memang gak ada otak. Ya mudah-mudahan lah, gila kali ya. Iya, ngeri ya. Aku tadi geleng-geleng begitu dia bersumpah. Ya Allah ya Rabbi, aminkanlah ya Allah, aminkanlah manusia. Yuh, kepingin aja ku selotakkan otaknya ini, betul ya. Blender. Ya. Jangankan makan babi, makan uang orang kafir bisa bikin otak sakit ternyata ya, betul, Bang ya. Betul. Makan orang, jangankan makan babi ya kan. Makan uang orang kafir bisa merusak otak. Camkan itu kan. Apa buktinya? Blender. Si Blender apa sih? Logika. Tuh. Benar. Itu benar, pengaruh. Uang kafir sudah masuk ke dalam perut. Bah, udah iblis saya dalam dirinya itu dah.
Banyak, bukan dia aja, banyak yang lain juga. Yang perlu lain, nggak perlu kusebutkan lah. Yang ngakunya tobat kelakuannya masih juga sekarang, masih. Nggak usah dia aja lah. Makanya inilah yang berbahaya ini. Ini yang berbahaya. Makanya saya pribadi ya, kenapa sih di Al-Quran jelas keras terhadap orang munafik. Makanya kemarin saya udahlah oten, nggak ada yang berani, lebih condong kepada orang munafik. Masa kita keras sama orang kafir, sama orang munafik nggak keras? Cuman inilah sulitnya. Sebenarnya orang munafik ini dari bawah ini bahaya. Kalau nggak digas, merajalela. Nah begitu digas, masuk muslim lain, menengahkan. Ini yang sulit sebenarnya. Tantangan yang paling sulit sama orang munafik nih gini. Banyak kali. Yang kayak tadi lah sabung Tuhan, ini yang perusak. Makanya itulah kita juga, makanya Bang Dio juga paham itu. Saya sama Bang Dio kan. Keras memang terhadap orang munafik. Jangan dikasih peluang orang ini. Karena apa? Oten sekarang udah pengecut, takut. Dilibatkan orang munafik, orang Islam. Model duit, model congor. Udah. Rusaklah. Inilah salah satunya. Tapi kalau topik tadi, ya ampun, gila kali. Memang bukan manusia itu memang ya. Gila, ampun kali ya. Kita lihat aja lah nanti tuh. Saya mau nanya dulu sama Bang Logika ini. Kita berbicara atas dasar Allah ya. Karena keberadaan kita di dunia apologet Islam ini. Oh iya. Sorry. Bang Blender. Aku tadi juga kepleset. Saudara Blender tahu nomor kontak Bang Sumai itu bulan berapa dan tahun berapa? Waktu pas ke Medan. Medan itu bulan berapa? Bulan berapa kemarin yang ke Medan? Bulan? Paman. September. Itulah. Bulan 9. Sementara dia mengatakan ada 2 kandidat yang disuruh oleh Bang Sumai menginjak Bibel waktu itu, kata dia. Blender dan saya. Saya kira-kira nyuruh saudara Blender ini lewat mana? Telepati gitu. Pakai surat. Saya tidak kenal sama beliau. Kontak beliau nggak ada sama saya. Kontak saya nggak ada sama beliau. Nanti ke Medan baru kita ada berhubungan langsung. Tukar-tukaran nomor. Bisa-bisanya dia mengatakan ada 2 kandidat. Blender dan saya. Tapi karena waktu itu Bang Blender mengaku tidak mau buka kamera. Maka jatuhnya pilihannya ke saya waktu itu. Nah ini beliau masih hidup, ku bilang, Bang Blender, apakah pernah kita berkomunikasi, ada berkongko dengan si Topi, saya memilih kalian berdua untuk kandidat injak Bibel, pernah tidak? Enggak pernah lah. Gila. Ya gila mereka itu. Dia gila itu, berani sumpah gitu loh. Kenapa tadi saya meloloskan anak istrinya? Karena saya tahu orang ini bakal kena. Akan kena sumpah. Kasihan anak istrinya yang tidak tahu apa-apa. Maka saya katakan, cukup dia, jangan istri, jangan anaknya. Karena saya yakin sumpahnya akan kena sama dia. Karena itu adalah sesuatu fitnah yang sangat luar biasa. Apalagi mengatasnamakan Al-Quran. Sumpah di bawah Al-Quran. Saya tidak ingin lisan saya mengeluarkan kata istri dan anaknya juga kena. Atau turunannya juga kena. Kenapa? Saya terzalimi. Sakit hati saya. Sakit, perih. Istri yang saya sangat cintai. Yang tidak tahu menahu apa-apa. Tidak ada sedikit pun dia pernah melukai manusia manapun. Istri saya tidak pernah pegang HP. Istri saya tidak ada sosmed. Kok bisa-bisanya difitnah yang tidak gila. Istri saya yang mendukung saya selama ini. Tiba-tiba kena fitnah yang suaranya pun tidak pernah didengarkan. Saya menjadi pemimpin di kantor. Itu udah puluhan tahun. Staf saya tidak pernah mendengarkan suara istri saya. Bahkan kalau staf saya datang ke rumah istri saya mereka tidak pernah lihat. Kok tiba-tibanya muncul ada fitnahan-fitnahan. Subhanallah. Gila. Makanya saya mengatakan ya Rabb, cukup dia saja. Jangan kau nisbahkan kepada istri dan anaknya. Mana tahu anaknya kelak bisa menjadi orang yang saleh. Mana tahu istrinya menjadi wanita yang baik-baik nantinya. Itu dari saya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, si Logila ini memang betul-betul cocok lah namanya Logila. Karena memang dia gila. Saya kembalikan kepada teman-teman. Silakan. Ya, tadi itulah saya salutnya dengan Bang Juman ya. Wallahi salut. Begitu emosinya Bang Juma, begitu, tapi masih bisa beliau untuk menjaga lisannya agar jangan sampai anak istrinya terikut dalam sumpahnya tuh. Keren Bang.
Salut Bang. Wallahi. Karena apa? Karena begitu dia bersumpah, dua keyakinan antara Bang Juma dan saya pasti. Karena memang tidak terjadi, pasti gitu loh. Makanya begitu dia bersumpah, Bang Juma bersumpah, saya yakinkan sumpah Bang Juma itu. Begitu saya yakinkan, saya meyakinkan karena benar-benar Bang Juma tidak pernah ada menghubungin saya. Saya yakinkan Bang Juma itu ketika beliau meyakinkan sumpah itu, beliau masih bisa menjaga lisannya agar tidak anak istrinya tertutup. Keren Bang. Bentar Bang Blender. Bang Blender ngomong gini, jangan-jangan Bang Blender anggota API ini. Oh enggak lah, saya enggak API Pak De. Oh, Saya kan enggak di API. Saya Iya, enggak di API. Siapa Saya tahu enggak nanti di ada API. orang menuduh di bawah, oh Blender ngomong begitu kan karena dia anggota API. Nah saya ingin Oh, iya. kesaksian Bang Blender nih. Apakah Bang Blender itu anggota API? Oh enggak, tidak. Wallahi tidak. Tidak pernah masuk. Bahkan saya framingnya sekarang ini dituduh oleh Oten-Oten, saya dibayar oleh API untuk membunuh karakter orang pengujat-pengujat. Besera Oten. Jadi dituduh membayar, API membayar. Wey. Nah itulah Islam. Saya juga selalu menyampaikan dari kemarin. Bahkan Bang Saiful pun dekat sama saya, bolak-balik masuk. Wup, tidak. Saya independen, ya. Saya tidak masuk, tetapi saya atau kita semua sama-sama Islam saling mendukung. Ketika API ada yang mengganggu, kita wajib. Begitu juga API, sama-sama saling mendukung. Bukan berarti juga harus berkontribusi, kita harus masuk dalam dunia API, enggak. Buat teman-teman yang lain, saudara-saudaraku, sama-sama saling dukung. Itu yang terpenting. Strategi, bos. Mantap. Walaupun Bang Blender ada gila-gilanya, ini bener nih yang dia omong ini, bener nih. Iya, strategi. Tapi itulah memang ya. Semakin lama Pak, makin parah ini orang-orang munafik. Saya target saya memang itulah. Cuman saya akui memang kita di Muslim ini kurang rapatkan barisan. Itu gua akui, lemah kita dalam hal merapatkan barisan. Salah satunya ketika ada pertikaian terhadap orang-orang munafik. Ini yang bahaya. Nah, mereka membayar. Sekarang triknya ini siapa? Cara-cara Oten nih, jahat nih. Ngasih duit. Kok butuh duit? Udah masuk duit, nanti. Udah masuk duit dulu, baru sugesnya baru masuk. Baru narasinya masuk. Itulah liciknya kan. Karena udah nggak mampu. Mereka berusaha untuk menghancurkan kita. Nggak mampu diskusi, nggak mampu melapor, nggak mampu. Apalagi cara apa lagi? Cara ini lagi. Terus berbagai macam cara. Sama kayak Tristan. Beserak Tristan udah kebuat kan? Udah tidur sekarang kan? Tidur lah. Mana ada lagi Tristan nongol. Tidur. Nah itu juga lah yang kayak gini-gini. Makanya kita sama-sama lah. Ada bagian-bagiannya. Ketika benar-benar dia dikatakan orang munafik harus keras. Kenapa? Keras terhadap orang munafik. Masa sama orang kafir bisa keras? Sama orang munafik nggak bisa keras. Cuman sulitnya, oh dia Islam. Bah, akhirnya beradu. Bang Dio lo tahu kali. Ya kan Bang Dio? Tahu kali siapapun. Ajar lah. Iya. Memang harus keras. Ada bagian-bagiannya. Bahaya dari yang kecil inilah yang merusak kayak logika ini. Orang-orang kafir ini mempergunakan itu sekarang, umat Islam nih. Makanya kalau kita lengah, asik ini aja lah kerjaan kita jadinya. Asik mengurus orang nih aja, nggak ada diskusi jadinya ya kan. Ini mau orang itu. Ini aja dibahas, udah nggak mengganggu mereka. Mereka lancar terus misionaris, jalan terus. Ini mau orang itu, ribut kita. Nah makanya kita punya tugas masing-masing. Sana hantam kafir, munafik, wah sedap gitu kan, biar bersera orang itu. Nah, kalau enggak kan ini aja mau orang tuh udah bahas, udah bebas misionaris, ketawa sana. Bah, mana bisa Ten? Cuma sekali neten. Mana bisa? Gas terus lah kalian, siksa terus. Si Sueb lagi tadi katanya, apa lagi Sueb nih? Masalah apa lagi nih Sueb? Lemparkan piringnya bang. Masalah apa lagi Sueb nih? Aduh makjang Sueb pula lagi aduh. Aduh. Ya, jadi memang tujuan mereka tuh ya membayar orang-orang yang bisa dipakai untuk melawan apologen-apologen Islam. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di sini ya kita semua manusia ya. Tapi kalau mau ngomong ya, misalnya contoh mau bilang Uniriva, selama itu fakta nggak apa-apa. Tapi kalau fitnah ini yang kelewatan tuh. Ya, kalau kamu ngomong apa adanya, ada bukti nggak masalah. Ini nggak, entah apa-apa yang dikarang, apalagi untuk Bang Zuma ya. Itu kan luar biasa fitnahnya gitu. Udah fitnah nggak ada bukti, didukung lagi. Ini yang lebih ngaco. Jadi bagi teman-teman, tolonglah
Ya, tolonglah kalian bisa tahu, dan saya rasa semua penonton di sini juga penonton yang udah lama, udah ikut lama. Seseorang itu kan bisa dilihat dari track recordnya. Ini orang munafik atau tidak, ini orang penipu atau tidak. Dan kalian saya rasa udah tahu lah Bang Zuma itu seperti apa, ya, Bang Handi seperti apa, Unirifa seperti apa, apalagi Bang Blender nih, ya, yang luar biasa sekali, yang spesialis nih, menghantam oten-oten, Polikardus dengan hantaman piringnya nih. Ya, dan kita dukung sih sebenarnya Bang Blender itu terus. Ya, tetapi kembali lagi setiap orang punya style masing-masing dan kita ada di jalur perjuangan masing-masing. Lanjut Bang, gas. Salah satu ya, kita harus sebutkan ya contoh-contoh yang sudah masuk uang kafir ya, biar jelas. Si logika jadi rusak semuanya. Kita sebutkan aja, Raji, Sarip Ubaidillah. Nah, tiga ini Sarip tuh lagi. Waduh, aku capek kali ngapain Sarip tuh. Tobat aku bang, aku nggak mau lagi bang, tobat bang. Besoknya masuk lagi, memang ditokokkan kepalanya, betul lah. Aku bang, itulah kalau udah masuk tuh 750.000 nya cuma masuk 750.000, tapi kelakuannya menyamar. Waduh, itu contoh tuh. Itulah bahaya. Kalian yang apologet muslim ya semua ya, jangan mudah terpengaruh kalian. Itu contoh-contoh ya, logika, Sarip, Raji. Ini contoh-contoh kalian, untuk kalian semua apologet. Jangan pernah mau kalian diiming-imingi duit. Itu sekarang cara mereka. Aku lagi susah, kasih duit 200, 300. Itu dulu dikasih aja. Nggak ada iming-iming. Nanti udah masuk duit barulah masuk. Begini, kau harus begini, kau harus begini. Hati-hati kalian. Kalau udah masuk itu bahaya. Kayak gitulah kelakuannya. Najis sekali kita nengoknya. Kemana-mana muka sedih, aku bang nangis bang, setel aja, sama kayak topik tadi, setel aja, tobat, udah dicampakkan orang-orang kafir, mau masuk ke Islam lagi dia tadi tuh, dia mulai tadi nih, ya kan, duit udah habis, beras udah mulai habis, mulailah masuk setel, gayanya kan menyamar, masuk ke komal-komal kecil, aku mau tobat, aku udah tobat, udah mengakui kesalahan, itu tadi pertamanya, masuk pelan-pelan, nggak bisa kan, berserak lah dia. Itulah niatnya, satu-satu pelan-pelan masuk komal-komal, menyamar. Padahal apa buktikan menyamar itu kalau udah masuk orang kafir berat lah bos, berat. Kalau nggak betul-betul tobat sama Allah berat, nggak akan bisa. Itulah salah satunya. Inilah contoh. Hati-hati kalian ya. Begitulah kelakuannya. Hati-hati kalian. Begitu cara-cara mereka. Masuk duit, masuk duit, masuk duit. Udah masuk duit, udah payah. Gara-gara token listrik, Sarip Ubaidillah, token listrik habis. Wah, besok-besok duduk sama Edis, duduk sama ini, bahas, aduh, menjelek-jelekkan apologet Islam, nyamar, aku tobat bang, nggak mau lagi bang. Besok udah nangis, besok kuat lagi. Bah, memang ada otak, memang bahaya kali. Sama kayak logika ini udah. Karena logika ini udah dicampakkan orang kafir, udah nggak laku. Mulai masuk, beras udah habis, ya kan? Makanya si logika itu berhasil dia ke Carrefour gara-gara makan uang oten. Dulu masih ingat kali aku logika itu, masih ingat kali aku waktu sama-sama aku, sejaman akunya dia tuh logika itu, sejaman aku kerasnya sama. Cuman dia masalah dalil oten nggak paham dia logika ini. Kalau untuk urusan dalil-dalil oten, Bible nggak paham. Kalau di Al-Quran hadis paham dia, aku akui. Dulu masih ingat aku, kepingin kali aku Carrefour, anak-anakku Carrefour dulu katanya. Kepingin kali Carrefour di mana ya, di Medan ya? Oh ada. Terus ada apa itu? Berapa biayanya? Ya bawa 500 juta lah, kau udah bisa lah. Oh iya, rumah kemana aku cari duit ya? Makanya jangan berondolan sawit aja kau makan, cari duit lah kau bilang. Cuman mau masuk Carrefour kau harus buka sendal. Oh iya kan? Iya, itu kan kampung. Gimana sih logika nih? Kau buka sendal, maksudnya? Begitu kau masuk pintunya, sendalnya dititip. Kayak di masjid itu. Iya. Nanti terus kotaknya ada tiketnya, ada. Makanya ke Polda pun buka sendal dia kan. Tengok tuh. Buka ke Polda pun buka sendal. Ke Carrefour pun buka sendal. Carrefour buka sendal. Ya kan? Sendal dia. Buka sendal kan? Betul. Entah pun ke Carrefour buka sendal dia tuh. Nggak tahu juga kita kan. Seperti yang ku bilang. Ke kolam renangnya. Kalau kolam renang beda. Kalau masuk ke pekarangan kolam renangnya pakai sendal. Begitu kau berenang, kau buka sendal. Begitu kau berenang pakai sendal. Kotorlah kolam renang. Memang gitu kolam renang Medan. Percaya pula Selangor itu lah makanan berendolan sawit. Itulah. Terus diikutin. Makanya berhasil dia membawa keluarganya ke Carrefour berenang dari uang oten. Cair bah. Makanya joget-joget ya di mobil. Senang kali rasanya. Senang kali.
Itu di hotel apa ya? Oyo. Kurasa kalau Oten salah kalian. Kalau kalian masukkan aja lah hotel tah apalah ya, hotel ASEAN tah yang sekelas-kelas 500 ya kan, hotel itu. Kurasa dibaptis mau dia tuh, bodoh kalian, tanggung kalian ya kan. Kurasa sedangkan naik mobil aja kena AC mau joget-joget dia. Apalagi di hotel mewah, mau dibaptis tanggung-tanggung kalian pula kalian tuh lah pelit kali kalian. Kalaupun ngasih yang gas sedikit lah, jangan tanggung-tanggung. Hotel Oyo aja pun mau dia kayak gitu, joget-joget. Apalagi hotel yang kelas, dibaptis itu mau. Lambat kalian itulah. Lambat. Itulah berhasil dia cair. Makanya kalau sama aku, cair kok ya, aku bilang. Cair ya, berhasil kok. Lari, waktu depan Nandar tuh lari dia. Lari. Tahu kali aku si logika tuh, banyak kali kayaknya longor itu. Tapi iyalah karena pengaruh beras juga lah. Gak tahu diri. Beras, koin, gaduh, makanan yang berondolan sawit. Jadi gimana lagi? Waktu naik bus saya senang kali dia. Waktu naik bus, wah nengok video call, wah bahagia kali. Macam naik pesawat aku tengok naik bus. Busnya padahal busnya macam naik pesawat dia duduk, wah video call ketawa-ketawa. Ini aku tengok, sampingin lu, pakai AC nggak nih busnya nih? Ekonominya ada bus kan? Ekonominya nggak pakai AC, cuman lagi makanya naik mobil itu langsung joget-joget ya kan, joget Yesus. Itu tanggung kalian ngasihnya, enggak aja, bodoh kali lah kalian. Kayak gini lah dia, separuh gantung, cuma dapat gopek, begaduh. Begaduh. Cuma dapat 500.000. Udah trauma mereka, kasih Raji kemarin banyak-banyak balik lagi. Nanti kasih kejadian lagi. Orang karena Oten kuceritakan itu pas ada rame Oten. Wah bicara logika, mampus kalian kena tipu kalian Oten, gue bilang kena tipu. Dulu logika itu kepingin kali ke Medan, ke Carrefour bawa anak-anaknya. Uang kalian lah disetelnya bodoh kali kalian bilang. Habis itu, iya buktinya pas dia nggak pulang hari itu ya. Nggak pulang dia di Medan, waktu dari Medan dia mau pulang, nggak ada ongkos. Dia buka Komal, judulnya Oten Pengujat Yesus. Gila nggak? Coba. Judulnya buka tema dulu, buka Komal, Oten Pengujat Yesus. Ya apanya kawan nih? Udah lain. Rupanya nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos pulang. Nggak lama kemudian, nggak sampai 1 jam udah tutup, udah berubah temanya. Cair besok udah pulang dia. Nggak ada ongkos. Memang Oten ini paling enak dibodoh-bodohin. Betul lah pulang. Kalian ya teman-teman ya. Memang bodoh nih kitabnya Oten ini. Betul lah. Kak, Mbak, paling banyak Oten tuh rentenir, pinjam aja duitnya, nggak apa-apa itu, aman tuh bodoh. Nggak aman tuh, kalau kalian rentenir tarik aja duitnya. Aku paling suka kalau Oten rentenir tuh. Kan banyak rentenir Oten tuh kan. Pinjam aja duitnya, akalin aja, bodoh nih orang nih. Bukan iman aja yang bodoh, itu pun bodoh. Akibat kebencian, bersera. Ya kan, bodoh Oten. Kasih saran lah sama kalian Oten. Itulah buktinya. Bang Blender, Bang nanya aku, di Carrefour udah ada kolam renang sekarang Bang? Nggak ada, di itu kolam renang waterboom. Waterboom ada di Tanjung Morawa, aku bilang kemarin, besar waterboomnya. Dia kepingin waterboom. Yang pelosotan-pelosotan itu katanya, pelosotan kayak mana waterboom, kok kampung kali ke pelosotan macam di apa aja, kok bilang di TK, aku bilang. Ya mana aku tahu katanya. Dia kan tinggal di kampung itu, sawit-sawit dia tinggal ya kan, sawit-sawit tinggal. Masa aku tengok asli pokok sawit aja, woi, kau makan berondolan sawit aja dimakan itu berondolan sawit, makanya berminyak mulutnya itu, berminyak mulutnya tengoklah, sanggup dia coba, ngeri kan, sanggup dia memutar balik, ya Allah ya Rabbi, aku nengok manusia baru ini aku tengok manusia, tapi kalau sama Oten kayak ayam sayur dia, malu-malu, iya, karena takut. duit lah, kalau sama Muslim luar biasa memang. Coba tadi, woi, tampar uang di 1 juta, woi, ini DM, ini 1 juta nih, coba jujur kok nggak? Jujur, udah aku fitnah katanya, pasti gitu. Jujur, cuma nggak masuk duit, Tadi mau kayak gitu aku, mau sempat DM, woi, ini 1 juta nih sama kau nih, cemana? Ini mau transfer nih, kira-kira cemana? Aku enggak, kurasa jujur dia, ya aku fitnah, pasti tuh, aku jamin, nggak ada lagi berasnya, yakin kali aku nggak ada lagi berasnya. Mukanya begitu minta bukti woi, wow, pas kayak Oten mukanya, pas kayak Oten diskusi, yang bukti diminta kemana-mana kau cakap, pas minta bukti, mana buktinya? Entah bukti chattingan dari Bang Juma ke dia, ya kan? Untuk aku, salah satu bukti lah. Kalau modal congor aja pun, Oten aja pun, itu masalahnya tadi hostnya, itu lo kurang ajar hostnya Mbak tuh.
Udah ku jemput Bang Juma, habis itu aku dicampakkan yang kurang ajar juga hostnya tuh, kerja sama lontongnya hostnya itu. Iya. Ditumbalin aja. Ditumbalinnya aja, kurang ajar. Habis itu diturunkannya aku. Hostnya pro sama dia. Diturunkannya aku, kurang ajar itu. Cek. Ya, silakan Bang. Ya. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Aku nambahin sedikit pengalaman nih buat teman-teman ya. Nah, inilah memang yang dibilang Bang Blender ini benar. Hati-hati kita kalau terima bantuan dari pihak sebelah. Memang awalnya tuh mereka nggak langsung to the point. Siram dulu, kasih enak dulu kan. Udah kasih enak, besok baru pelan-pelan. Dulu teman-teman ada kejadian. Salah satu teman kita itu juga dibantuin sama pihak sebelah. Langsung ditransfer 350.000. Dari situ mulai tuh dia bongkar-bongkar ceritain ya tentang teman-teman gitu. Memang nggak penting gitu ya. Misalnya dia bilang, oh si Rifa tuh gini atau siapa gini. Saya langsung bilang, kok kamu ngomong? Iya, dia bilang, dulu dia bantuin saya 350.000. Waduh, aku bilang gara-gara 350.000 aja, kembalikan uang itu. Langsung saya transferin, saya suruh kembalikan. Nah, terus yang Oten itu langsung keluar. Wah, si Julius parah, dia bilang, saya berbuat baik, malah dituduh enggak. Lo kalau memang buat baik, setelah lu kasih selesai. Nggak perlu lu nanya informasi, ya, mulai manfaatkan. Nah, ini kan bahaya. Itulah saya bilang, nggak ada makan siang gratis, teman-teman. Hati-hati. Walabu kan? Iya, Walabu yang waktu itu komplain gara-gara 3,5, ingat kan, Pak Desugi? Nggak usah kita sebut nama lah, kita nggak usah sebut nama teman kita ya. Tapi itu kejadian benaran. Pak Desugi, Bang Handi itu tahu. Ya, jadi memang hati-hati nih, kita jangan sekalipun terima bantuan dari mereka. Kepada si Dedi Wijaya. Aduh, ini parah juga sebut nama pula ini. Jadi, kalau kamu sudah terima, pasti akan ada rasa nggak enakan. Itu udah pasti, namanya manusia. Ya. Pasti kita merasa, aduh, masa ditanya informasi dikit susah kali. Akan pelan-pelan tuh. Kamu kasih informasi, dikasih nih tambahan lagi nih. Kasih lagi. Lama-lama lengket, lama-lama keenakan. Ya, sekali dua kali, lama-lama keenakan, ya udah, terakhir lengket sama mereka kalian. Siap-siaplah, jadi pengkhianat jadinya kan. Hanya gara-gara duit nggak seberapa, kalian jadi pengkhianat. Bayangkan itu. Nanti dari teman-teman lah kasih dalilnya ya. Itu pengkhianat tuh gimana tuh? Bayangkan gitu. Masa gara-gara duit yang nggak seberapa kalian jual saudara kalian? Ini memang kelewatan nih. Oke, lanjut. Ya, kesempatan nih ngomong nih. Tadi saya sangat apresiasi ya tadi untuk Apirio ya. Mereka benar-benar loyal terhadap agamanya gitu. Apa tadi permintaannya Apirio itu, maupun dalam kondisi tidak stabil, tapi suaranya terdengar dengan jelas bahwa izinkan kami. Kalau ada perintah dari Bang Juma, izinkan kami bertindak menemui si Logika hari ini juga, karena mereka udah tahu alamatnya. Jadi mereka tinggal nunggu komando dari API Pusat, tapi API Pusat tidak akan pernah memberikan izin untuk bertindak di luar daripada prosedur hukum. Itu salah satu bentuk pembinaan API bahwa tidak boleh hal demikian. Biarlah penegak hukum yang bekerja. Jadi tadi benar nggak? Tadi mendengarkan suara dari API Rio itu meminta izin untuk bertindak. Siapa Bayu NBN. Nah itu. Apa diizinkan? Berapa kali itu teriak-teriak itu tadi? Izinkan kami Bang Juma, perintahkan kami Bang Juma, gitu. Apa itu Bang ada Juma? Ustaz Talib di bawah. Apa Bang Juma mengizinkan? Apakah? Tentu tidak. Kan gitu. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Yang kedua, sisi Logika ini memang orangnya sudah patah arang sebenarnya. Di mana ada duit, di situ dia berpihak. Sekali lagi saya ulang ya, di mana ada duit, di situ dia berpihak. Tidak lagi memandang dia seorang muslim. Dia sudah galau demi untuk mengisi perutnya. Buktinya kemarin diberi apresiasi yang sangat lumayan waktu dia belum ke Sumatera Utara. Setelah sampai di sana dia tidak berikan apa-apa. Ya orang-orang yang tidaknya mendukung dia ya mundur. Orang ini nggak bisa dipercaya. Munafik. Jadi sekarang ini anak nggak bisa berdiri di mana lagi gitu loh. Nah untuk itu mulai saat ini hentikan membicarakan
si manusia sawit ini. Berdoa saja semoga pihak kepolisian baik Polda Sumut maupun Polda Riau bekerja dengan cepat memproses ini orang secara hukum. Karena laporan ini masuk sudah masuk tahap pemanggilan. Saya nggak bisa membicarakan di sini secara intern ya, karena itu materi, kita bukan penegak hukum. Berdoa saja teman-teman, secepat mungkin. Biarlah dia nanti akan membuktikan semua ucapannya di depan penyidik. Semakin dia berbohong, semakin berat langkahnya ke depan. Lebih baik, kalau saya sarankan, lebih baik terus terang, saya selama ini menista, selama ini fitnah. Tidak ada bukti yang saya pegang apa-apa. Yang terakhir, tadi berhasil membelokkan materi. Karena hostnya juga kurang tegas. Hostnya sangat berpihak kepada logika. Buktinya sekarang dia masih satu room sama mereka. Kenapa demikian? Sampai mengalihkan topik ke masalah KTA dan segala macam. Kalau dia nggak ada urusan seperti itu. Itu dari saya teman-teman untuk si logika. Untuk komal-komal yang lain yang tidak suka dengan api, hentikanlah. Kalau nggak ada kerjaan ya ke sawah aja atau ke laut mancing gitu loh. Tiap hari membahas tentang Bang Juma, tentang kami semua di sini. Tapi ingat, si Palen, sekali lu menyebut nama gua samperin lu. Ini Andi Selebes, nih ngomong nih. Orang Bugis nih berani mati nih di tanah Jawa. Sekali lu menyebut nama gua, baik si Reski, baik si Palen, siapapun menyebut nama gua samperin lu. Gua pakai cara gua sendiri. Ingat itu. Saya ulang sekali lagi. Mau si Palen, mau si Rizky, mau si Sueb, mau siapapun menyebut nama gua samperin lu. Gua pakai cara gua sendiri. Tolong ini piti-pitinya diambil, sekali lagi saya ulang. Jadi ini piti-piti biar dia mendengarkan. Si Palen, si Rizky, si Sueb, siapapun menyebut nama gua datang ke rumah lu. Gua pakai cara gua sendiri. Jadi Oke, saya sebut teman-teman. Bang Andi. Nah, udah mau apa lo? Iya. Ya mungkin tambahin Bang Andi. Ya, Kalau silakan. Tadi ya nggak ada beras, ya nggak bisa mancing. Tadi disuruh Bang Andi mancing. Rumah jauh dari laut, nggak bisa mancing. Rumah jauh dari danau, sungai, nggak bisa mancing ya. Ya minimal ngomong aja sama Bang Andi, Bang nggak ada beras Bang, minta tolong. Pasti dibantu sama Bang Andi. Kalau nggak datang aja ke rumah Bang Andi. Dijamin, ya dijamin. Pasti dikasih makan. Ya kalau nggak dikasih, ambil aja sendiri. Bang Andi aman kok. Ya kalau nggak Bang Andinya aja kalian culik, kalian ambil barang isi yang ada di dalam rumahnya. Oke lanjut. Tanya kok tiap hari gak ada semua. Apa yang kau berikan terhadap agama ini gitu loh. Betul. Apa coba? Selama ini kamu kerjanya fitnah. Sok-sok tahu tentang hukum. Dikit-dikit delik aduan. Dikit-dikit masuk delik. Emang lu sarjana hukum apa? Bang Juma di framing. Katanya surat panggilannya sudah ada. Mangkir. Sok tahu lu. Dari mana ada surat panggilan? Ini orang kalau nggak nista dalam sehari sakit perut apa ya? Kalau saya mau bongkar semua kamu, latar belakangmu, istrimu dari mana coba? Tapi kami tidak mau seperti itu. Tapi ingat itu si Palen ya, baru ini ngomong saya ini. Kita bongkar-bongkaran aja. Si Palen, si Rizky, lu sebut nama gua samperin, gua rontokin gigi lu. Mau pidana dah. Bener. Coba, ada yang berani nggak? Sebutin nama gua di sana. Gua pakai cara gua sendiri. Saya rela mati di Pulau Jawa. Jauh-jauh merantai dari tanah Bugis. Tidak ada namanya orang Bugis mundur. Dalam hal soal siri. Ini jadiin piti-piti teman. Jadiin piti-piti biar dia monitor di sana. Gua tahu rumah lu. Mau pindah kemana pun, ke ujung, ke lubang semut pun gua cari lu. Belakang persoalan. Paling berapa sih kalau gebuk orang? Paling setahun.
Paling setahun. Udah biasa kok saya keluar masuk. Gak ada masalah itu. Tetap juga hidup. Suruh dia sebut namaku. Jangan namanya Banjuma aja lu sebut. Nama aku lu sebut. Berani gak lu? Gue pakai cara gue. Gue ambil gigi lu sebagai kenang-kenangan dalam hidup gue. 2 biji. Ini bukan ancaman. Tapi agak nggak saya lakukan, nggak ada masalah kok. Berapa sih? Berapa sih? Paling setahun. Di dalam juga kan dibina gue. Keluar jadi orang baik toh. Udah biasa gue menjalani itu. Oke, itu dari saya. Jadi piti-piti teman-teman. Ini bukan ancaman. Tapi kalau sampai dia menyebut nama gue akan melakukan itu. Saya masih di Jakarta Pusat. 2 tahun lu di Cibubur. Kalau Reski gue tahu lu di Cirebon, gue datangin. Waduh, Peringatan. Mbak. Bang Andi. Inilah nggak mampu minum, Mbak. Tapi iyalah cuma kor-kor aja itu di kandang orang itu. Model orang itu cuma kor-kor aja. Ini kebiasaan Bang. Jadi gini ya. Ini yang jadi masalah sama orang gitu. Kalau udah kebiasaan itu, wah rupanya cara ini bisa dapat duit. Ya udah jadi lanjut gitu. Ini yang bahaya gitu kan. Ujung-ujungnya keterusan. Itulah saya bilang kalau susah makan, ya mungkin minta tolong masih bisa lah kita tolongin gitu. Tapi kalau kerjanya seperti ini mau gimana gitu. Mentalitasnya yang udah rusak. Kalau mental udah rusak udah susah gitu. Padahal masih banyak yang bisa mereka bahas. Ya, kalaupun mau bikin ya istilahnya cuman ngegibah yang nggak penting, itu ada tuh kasusnya CP-in, ya kasus-kasus sebelah tuh kan banyak sekali yang bisa dibahas. Kenapa nggak dibahas? Kalau dibilang oh kami nggak mau debat, ya kalau nggak mau debat ya udah silakan gitu. Bahas tuh orang-orang sebelah tuh. Ya gimana perutnya Pak Bom Bom yang dulu pertama sekali ikut diskusi tuh nggak sebesar sekarang gitu kan. Dalam waktu 2 tahun tiba-tiba melebarnya luar biasa. Akan bisa dibahas itu. Kalian bahas dari segi kesehatan. Wah ini berbahaya nih. Nah, kan boleh. Betul Bang Junus izin Bang. Boleh Ya, lanjut, gantian dengan Bang Handi sama Bang Kores. Kira-kira siapa? Yuk aku turun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu lah narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Julius sering disebut kasih duit ke Valen terus aman katanya. Enggak, pada dasarnya gini. Aja dulu deh, dilanjutkan aja dulu. Kalau saya sih prinsipnya semua teman ya. Kita terlepas dari itu. Valen sering cerita, misalnya curhat dia sakit dan sebagainya. Ya kita sebagai saudara ya kita bantuin. Cuman berkali-kali saya udah ingatkan dia. Lu daripada buat konten seperti itu kan masih banyak yang lain. Itu Pak Bom Bom tuh bahas tuh dalam 2 tahun kok berat badannya bisa naik sampai berapa puluh kilo gitu. Bahaya nggak untuk kesehatan dia? Bahas aja gituan kan boleh. Ya. Sah-sah saja gitu daripada bahas yang istilahnya jatuhnya jadi fitnah. Kalau Pak Bom Bom kalian bilang tambah gendut, itu nggak fitnah, ada buktinya. Kan ada VT-nya, ada videonya. Dulu ginilah badan dia, sekarang seginilah badan dia. Kan nampak. Ikan Lebih buntal. bagus bahas itu gitu daripada bahas yang nggak penting, aneh-aneh aja kadang-kadang. Tapi ya kembali ya, setiap orang ya punya pilihan hidupnya dan dia memilih seperti itu ya silakan. Kalau kita kan jadi teman cuman bisa kasih saran. Oke, aku turun dulu. Ya, assalamualaikum semuanya. Sekali-sekali kepingin juga aku main-main komal itu betul. nanti sama-sama kita Bang. Sama-sama. Nanti aku suruh jangan turunkan. Aku moderator tempat ini. Report ya? Sampai ke sana mungkin Bang. Sampai ke orang itu suara Bang. Ditombak dari jauh sniper. Jadi impiti-piti tadi itu teman-teman supaya nyampe ke dia. Suruh sebut namaku. Tapi kalau nanti saya gebuk orang terus saya masuk nggak usah dibesuk. Gak ada masalah itu. Udah biasa gue di dalam. Oke? Bang, diikat, dibuka bajunya diikat. Yang banyak kok semut rang-rang. Biarkan aja situ dia. Biar semut itu yang gigitin dia. Dibuka bajunya diikat. Tapi yalah itu penyakit hati ya, susah memang kalau penyakit hati itu. Iri aja, dengki aja.
Ada aja kalau nggak menggibah rasanya nggak enak. Macam ada yang kurang kalau nggak menggibah. Kadang-kadang lewat komal ini, aduh komal mama nih mau warisan, mak mau warisan. Ketika masuk orang kafir kerjasama, apa kayak gitu toleransi? Itu agama apanya sekarang nih? Aduh entahlah. Sama kayak topik itu. Aku aku bilang ya, kalau kau suruh aku pijak Bible itu ya, aku nih orang awam ya, yang ngaji nggak pernah. Tapi aku menyadari, aku ya keyakinanku penuh Tuhanku namanya Allah. Kalau di sekolah ya, anak-anak, blender siapa nama Tuhanmu? Allah. Coba tulis terjemahannya, bahasa Latin. A-L-L-A-H. Ada sebelah Oten. Oten, siapa Tuhanmu? Allah Yesus. A-L-L-A-H. Loh kok sama? Kok sama ini? Nanti L-nya satu. Enggak. Kok sama? Ini orang yang awam. Makanya ketika topik suruh mijak itu, ya berarti ada nama Tuhanku di Bible itu. Kupijak, udah gila lah mijak Tuhanku. Ini orang yang bodoh ya. Makanya memang topik gak ada otak gitulah. Nggak ada otak. Dianggapnya dikatakannya, wow. Dalil kenapa kau pijak alasannya? Karena kitab Zabur, Taurat, Injil sudah bercampur aduk, sudah tidak ada aslinya. Jadi Bible mereka sudah bisa dipastikan bukan dari Taurat, Zabur, Injil. Itu alasan dia, makanya berani pijaknya. Itu tadi alasannya. Udah gila dia itu, nggak aja. Udah ada jelas itu banyak mengenuhankan Esa, Tuhan yang Esa. Itu aja nama Allah. Berarti kan mijak nama Tuhan dia kan. Mijak nama Tuhannya sendiri kan. Aku ya wallahi demi Allah. Ya, demi Allah nggak selamat aku kalau ada Bang Juma menyampaikan kepadaku untuk memijak Bible itu. Wallahi, demi Allah, tidak pernah sama sekali. Artinya dua kesaksian di sini ya dibanding satu dia yang tidak bisa menunjukkan bukti. Kalian aja lah nilai. Kalian aja nilai sendiri. Oten dari tadi disuruh minta bukti, mana buktinya? Karena dia yang memfitnah, dia yang menuduh, dia yang harus menunjukkan bukti. Bukan dari kami, bukan dari Bang Juma. Dari dialah. Oh ini buktinya. Kan begitu. Ini diminta bukti, muter. Sanggup udahlah nggak bisa menunjukkan bukti, bersumpah. Wah, gila manusia itu betul lah. Gila itu betul. Kita lihat aja lah nanti tuh. Kita lihat aja nanti. Kalian aja yang menilai. Kalau Oten pasti percaya sama logika. Kalau Oten memang bodoh. Nah, udah kayak gini, kesaksian kayak gini, dia nggak bisa menunjukkan bukti. Oten pasti percaya sama logika, pasti. Ini dua kesaksian kami mengatakan. Itulah pasti pilih logika karena memang botol. Udah tahu dia nggak bisa menunjukkan bukti, masih bisa dipercaya. Ngarang aja, mana buktinya? Kalau menuduh, maunya ada chat, ada WA, ini dia. Nunjuknya pun enggak, kemana-mana cakapnya. Bisa pula dia siapa meminta KTA orang api? Siapa di rupanya? Udah gila dia tadi tuh. Aku mau naik ke atas. Kepingin aja ku maki. Kau siapa rupanya kau? Apa hak kau minta kartu KTA api? Apa hak kau bilang? Pengurus kau rupanya. Macam udah hebat kali kau paksa-paksa orang minta kartu KTA orang. Udah gila tuh topik tuh. Dicampakkan hostnya pula. Aku tadi kurang ngajar hostnya tuh. Aku maki tadi. Siapa kau rupanya? Macam udah hebat kali kau. Apa pula kau paksa-paksa orang minta KTA? Udah gila. KTA Bang Juma pula dimintanya. Udah gila tuh. Udah panik. KTA Bang Juma pula dimintanya. Udah gila itu dah. Siapa kau rupanya? Macam udah hebat kali. Apa hak kau minta-minta KTA orang? Tunjuk-tunjukkan. Kau bukan orang api kok. Macam udah hebat kali kau. Nggak ada haknya tuh. Dipaksanya pula minta kayak gitu. Makanya tadi mau kumaki aja. Apa pula kau minta KTA orang api kau? Macam udah hebat kali kau. Macam kau pembina aja di api. Orang kau di sawit, minta kau sana, sama sawit kau sana, apa brondolan sawit kau minta nanti. Masa dia maksa pula, udah panik, udah nggak bisa, udah panik itulah, udah mulai nampak kan, gejala-gejala, sumpah yang pertama tadi itu, sumpah yang pertama di Al-Quran itulah, sudah mulai gejala-gejalanya, udah mulai goyang, oleng lah, ngoceh, cakap aja, udah panik udah, itulah, terbukti kan, pelan-pelan kan, pelan-pelan. Lagi bisa gila dia tuh, bentar lagi gila. Tengoklah. Udah mulai cakap aja, ngoceh aja. Keras pula tuh minta bukti KTA siapakah rupanya. Itu aja dimintanya. Biar supaya nggak tersudut. Itu aja KTA, buktikan. Siapa kau? Macam udah hebat kali kau minta KTA orang. Mana ada haknya tuh minta KTA orang? Udah hebat kali. Cuman nggak ada lagi, udah mentok.
udah tersudut udah. Itu aja lah coba narasinya. Ya bisa menyelamatkan dia, KTA. Nengok hostnya tadi, wah, misal pulau tadi bawa Bang Juma ke situ, dicampakkan hostnya, kurang ajar hostnya.